Ikuti aku. Kita akan lihat kisah gila tokoh utama yang kaget luar biasa karena reinkarnasi jadi bayi dan cewek berambut merah canggung yang memanggilnya Econ itu ibunya. Tapi sebelum Kai sempat merencanakan kehidupan barunya dan memikirkan cara untuk memanfaatkannya, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Seorang kurir dengan santainya masuk membawa paket. Kai langsung sadar ada yang salah di sini. Itu jelas bukan manusia biasa. Itu monster yang dikirim untuk membunuhnya. Dan dengan tubuh bayi mungil ini, Kai tahu dia tidak punya peluang. Dia hampir gagal menghindari serangan pertama monster itu. Lalu, dia memutuskan memakai satu-satunya senjata yang dia punya, sebotol susu bayi. Saat monster itu menerjang maju, Kai melempar botol itu tepat ke kakinya. Makhluk itu langsung terpeleset dan terlempar keluar jendela. Kai akhirnya bisa bernapas lega, berharap mimpi buruknya selesai. Tapi tepat pada detik itu juga, sebuah ekor tiba-tiba muncul dari punggungnya. Ekor itu meluncur ke mayat monster, merobek permata intinya, dan langsung melahapnya. Habis, dan begitu saja, Kai mendapatkan kemampuan yang sama persis dengan monster yang baru dibunuhnya dulu di kehidupan masa lalunya. Kai adalah awakener terkuat dengan kemampuan mengerikan, kekuatan untuk meniru. Skill dan ciri khas monster menjadi miliknya sendiri. Semua orang takut padanya, terutama bosnya. Jadi, suatu hari, mereka memutuskan untuk melenyapkannya selamanya. Kai dikirim dalam misi ke sarang monster di mana bertahan hidup. Itu sangat mustahil, dan karena kalung pengekang di lehernya, dia tidak punya pilihan selain patuh. Dari awam, ini hanyalah hukuman mati berkedok misim saat dia terbaring sekarat di sana. Kai hanya memikirkan satu hal, kebebasan abadi. Kehidupan di mana tidak ada lagi yang bisa mengendalikannya. Dan sekarang dia mendapat kesempatan kedua. Acon meraih ekornya dan menatapnya yang sedang mengunyah. Inti monster itu, dia sangat mengenalinya, karena ini adalah kemampuan yang dia miliki di kehidupan. Sebelumnya, ekor Toad, ini kemampuan yang luar biasa kuat. Tapi dia sama sekali tidak tahu kenapa dia masih memilikinya. Setelah bereinkarnasi, bencana besar diperkirakan akan terjadi 4 tahun di masa depan. Dan Kai di kehidupan masa lalunya lahir 3 tahun setelah itu. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia luar biasa beruntung bisa mendapatkan kemampuan ini, entah dari mana. Di kehidupan masa lalunya, dia mendapatkannya setelah menyerap inti monster yang juga punya ekor anjing hutan. Hal menguntungkan lainnya adalah semakin muda usia seseorang membangkitkan kekuatannya, maka akan semakin tak terkalahkan pula hasil akhirnya. Untuk mengujinya, dia mengubah tangannya menjadi bilah pisau tajam dan memukul box bayinya, membengkokkan besinya dalam sekejap. Di kehidupan masa lalunya, dia bangkit sebagai kelas A saat berusia 7 tahun. Nah, perhatikan baik-baik, karena dia punya kekuatan ini sejak bayi. Kali ini dia pasti bakal jadi peringkat triple S legendaris. Ini adalah tiketnya menuju kekayaan, ketenaran, dan wanita cantik. Kalau begitu, dia tidak perlu berlama-lama diam di rumah ini dan pura-pura main jadi bayi polos saat dia merangkak pergi untuk memulai kehidupan barunya. Box bayi yang dia bengkokkan tadi mulai jatuh dan mengarah tepat ke atas kepalanya. Acon berusaha menyingkir, tapi tubuh mungilnya menyerah begitu saja dan dia sama sekali tidak bisa bergerak. Box logam itu akhirnya retak dan mulai jatuh ke samping, dan hal terakhir yang dia lihat saat matanya terpejam adalah ibunya yang panik berlari ke arahnya saat box itu ambruk. Dia mengingat kehidupan masa lalunya dan master kejam yang memaksanya melewati banyak cobaan mengerikan. Pria itu menyuruhnya melakukan hal-hal menjijikkan seperti memakan makanan anjing untuk bertahan hidup. Hal seperti itu sengaja dilakukan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hanya anjing organisasi. Acon mengertakkan giginya, marah besar pada fakta bahwa dia dianggap sebagai anjing pesuruh organisasi. Dia terbangun perlahan saat sinar matahari mulai menyinari wajahnya. Sepertinya dia jatuh pingsan setelah mengalahkan monster itu. Dia perlahan mendorong tubuhnya bangun dan melihat ibunya duduk santai di dekatnya sambil menulis di sebuah buku. Sepertinya wanita itu benar-benar berhasil menyelamatkannya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kenapa dia bisa pingsan sejak awal? Sepertinya kekuatan kemampuannya terlalu besar untuk tubuh bayinya ini. Dia hanya menggunakannya selama 30 detik, namun itu benar-benar menguras tenaganya.
membuatnya sangat tidak berdaya untuk saat ini. Dia harus menjadi lebih kuat jika dia ingin bisa mengendalikan kekuatannya lagi. Saat dia sedang memikirkan hal itu, dia mendengar suara ibunya yang sedang menangis. Dia melihat buku yang sedang dibacanya dan ternyata buku itu penuh dengan catatan tampal. Di halaman itu, dia menulis tentang bagaimana dia hampir saja kehilangan harta karunnya. Sepertinya dia sedang membicarakan dirinya. Ada juga memar parah di punggungnya dan kemungkinan besar dia mendapat memar itu karena melindungi dirinya. Ibunya dari kehidupan masa lalunya pasti sudah dengan senang hati menjualnya ke organisasi. Demi keuntungan cepat, namun wanita ini malah mempertaruhkan dirinya sendiri untuk melindunginya. Dia mengulurkan salah satu tangan mungilnya untuk menenangkan wanita itu, dan begitu dia merasakan sentuhan lembutnya, ibunya langsung mencondongkan badan dan memeluknya dengan sangat erat. Sepertinya wanita ini benar-benar berbeda, dan hal itu membuatnya memutuskan untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Terlepas dari itu, waktunya sudah tidak banyak, dan dunia ini akan berubah dalam waktu kurang dari seminggu. Monster berikutnya pasti sudah dalam perjalanan, dan dia harus bisa bertarung selama lebih dari 30 detik jika dia benar-benar ingin melindungi rumah barunya ini. Di luar apartemen mereka, seorang pembersih kaca menggigil kesakitan saat lendir biru merembes keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Lendir biru itu meluncur turun dan masuk ke pipa saluran air di bawahnya menuju lokasi tertentu. Nah, kalian pasti sependapat denganku, ini bakal kacau. Saat Achon mempertimbangkan langkah selanjutnya, ibunya membawa sesuatu yang ditutupi selimut merah. Dia menyingkirkan selimut itu untuk memperlihatkan seekor anjing di dalam kandang untuknya. Dia mendapat anjing itu dari tetangga mereka agar dia punya teman bermain. Achon mengingat anjing itu dari kehidupan sebelumnya. Anjing itu adalah ras campuran yang galak, dan dia tidak pernah menyangka akan melihatnya lagi di kehidupan yang sekarang. Lagi pula, anjing itu jelas terlalu besar untuk jadi teman main bayi. Tapi, ini mungkin malah jadi hal yang menguntungkan bagi Achon, ibunya. Mungkin agak kerobot, tapi sepertinya dia bisa berguna kadang-kadang. Lagi pula, jika dia melatih anjing itu dengan benar, maka anjing itu bisa menjadi sekutu yang sangat kuat, dan bahkan bisa tumbuh menjadi alat transportasi. Punya anjing besar mungkin tidak terlalu buruk juga. Ibunya tersenyum melihat seringai kecil di wajahnya. Sepertinya dia membuat keputusan yang tepat, dan setidaknya hal itu membuat bayinya terlihat senang. Dia membiarkan mereka berdua bermain, sementara dia pergi melakukan tugas rumah tangga lainnya. Achon menatap tajam anjing itu, sambil memikirkan apa yang akan dia lakukan padanya. Untuk saat ini, dia harus memberinya makan dulu. Dia memberi anjing itu sosis dari dapur, dan menyuruhnya makan. Jika dia memakannya, maka Achon akan langsung menjadi majikannya dan pelatihan keras ini bisa segera dimulai. Meskipun sang bayi berusaha keras membentuk sebuah kontrak dengan anjing itu, sepertinya hewan ini terlalu bodoh untuk memahami apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Saat anjing itu menunduk untuk mengambil sosisnya, Achon dengan cepat menginjak kepalanya, memamerkan perbedaan level kekuatan di antara mereka. Tapi, meskipun anjing itu tidak mengerti apa yang dikatakan si bayi, bukan berarti dia akan menoleransi rasa tidak hormat seperti ini. Anjing itu menonjok Achon dengan 2 pukulan telapak kaki tepat ke wajahnya, membuat bayi itu terlempar jauh. Lalu dia berbalik untuk menikmati sosisnya dengan tenang. Tapi bayi itu jelas tidak terima dikalahkan begitu saja. Achon melompat untuk menyerang anjing itu dengan teriakan perang yang lantang. Dia menerkam anjing itu, dan mereka berdua bertarung sengit, sementara sang ibu malah tertawa. Melihat tingkah mereka, sepertinya mereka berdua sudah resmi menjadi sahabat. Saat sedang asyik memasak, dia sadar kalau dia kehabisan tepung. Tapi saat dia menunduk untuk mencarinya, monster lendir biru muncul dari wastafel dan menjulang tinggi di atas anjing dan bayi yang sedang bertarung, mengincar langsung wanita malang yang masih sibuk mencari tepung baru untuk dimasak itu. Monster lendir itu melayang ke udara dan mengarah lurus ke ibu Achon. Anjing itu langsung mengambil tindakan dan bergegas menyerang monster itu sebelum sempat melukainya. Dia tiba tepat waktu untuk mendorong wanita itu ke dalam lemari bawah wastafel sebelum si lendir bisa menyerangnya. Syukurlah,
ibunya sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi sementara lendir dan anjing itu bertarung mati-matian di belakangnya. Akson melihat semuanya terjadi dengan tatapan tidak peduli di wajahnya. Monster itu jelas terlalu lemah untuk menyebabkan masalah besar, tapi ini tetap akan merepotkan untuk diurus. Tubuh cairnya membuat serangan tebasan dan tusukan sama sekali tidak berguna. Jadi mereka berdua harus mencari cara lain untuk mengalahkannya. Ibunya terus berusaha menarik dirinya keluar dari lemari, tapi dia lebih peduli pada rasa sakit di kepalanya. Bahkan tanpa menyadari pertarungan sengit yang terjadi antara anjing dan monster tepat di belakangnya lendir itu, pada akhirnya mulai menyelimuti sang anjing dan mulai bermutasi menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Percayalah, kalian pasti ingin melihat kelanjutannya. Akson harus bertindak cepat sebelum semuanya kacau. Dia ingat dari pertarungan masa lalunya bahwa monster lendir lemah terhadap kekeringan. Jadi, bayangkan ini, kalian dan aku harus melawan monster, tapi senjatanya cuma susu bayi. Dia langsung melempar botol berisi bubuk susu itu ke arah si monster. Lendir itu mundur ketakutan, dan ukurannya langsung menyusut sebelum pantul-pantul panik di seluruh ruangan. Susu itu menyerap kelembapannya, dan monster itu benar-benar ketakutan sekarang. Saat monsternya berhenti bergerak, Achan langsung memanfaatkan momen ini untuk mengurungnya di bawah tempat sampah. Semua terlihat sudah aman sekarang, si anjing dan ibunya perlahan mengintip dari balik meja dapur. Tapi lucunya, ibunya malah tidak sengaja menumpahkan tepung ke atas kepala mereka berdua. Membuat mereka berdua makin pusing dari sebelumnya. Gara-gara insiden tepung barusan, ibunya buru-buru pergi untuk mandi sebelum pakaiannya benar-benar kotor. Sementara itu, bayi kita Achan malah asyik menikmati sensasi berhasil menangkap seekor monster. Lendir slim ini ternyata bisa dipakai sebagai pengusir monster alami. Artinya, kalau dia bisa mengoleskan cairan lendir ini ke seluruh kaca jendela, itu bisa jadi pelindung sempurna dari serangan monster apapun ke depannya. Tapi tiba-tiba, tempat sampah itu mulai bergetar kencang dan si Slim melompat keluar. Memanfaatkan momen lengah ini sebagai kesempatan emas untuk kabur, si anjing langsung melompat mengadan sebelum ia kabur terlalu jauh. Achan juga buru-buru mencoba mengurungnya lagi, tapi monster itu masih bisa menyelinap pergi. Dan kali ini ia benar-benar sukses menghindari tempat sampah itu. Kurang ajarnya, sebelum kabur lewat jendela, monster itu malah mengacungkan jari tengah ke mereka berdua. Slime itu datang sendiri, membuat kekacauan besar, dan sekarang berani-beraninya dia kabur begitu saja tanpa rasa bersalah. Monster itu memang lemah, tapi sifat belagunya benar-benar memancing emosi mereka berdua. Tidak mungkin mereka membiarkannya lolos. Achan langsung menyambar sebuah payung untuk dijadikan senjata dan langsung menunggangi anjingnya layaknya tunggangan perang. Ini saatnya dia memburu monster itu sebelum kabur lebih jauh dan bikin masalah baru. Mereka sama sekali tidak sudi membiarkannya lolos begitu saja, karena itu pasti bakal membahayakan orang lain juga ke depannya nanti. Begitu mereka tiba di lantai dasar, mereka melihat Slim itu bertengger di atas gedung. Monster itu sengaja meneteskan cairannya tepat ke atas kepala seorang gadis yang sedang lewat. Gadis itu mendongak. Tepat saat Slim tersebut melompat turun untuk menelannya hidup-hidup. Achan dan anjingnya langsung melesat maju untuk menyelamatkannya. Si bayi otaknya berputar keras mencari cara kalau dia menggunakan. Nah, perhatikan baik-baik. Disinilah situasinya jadi gila. Tenaga fisiknya jelas tidak akan kuat menahan Slim itu. Tapi kalau dibiarkan, jalanan ini bakal berubah jadi lautan darah yang mengerikan. Adegan seperti itu sudah sangat sering Achan saksikan sendiri di kehidupan masa lalunya. Si anjing bergerak sangat kilat mencapai gadis itu dan melompatinya. Sementara Achan langsung membuka payungnya dengan sigap untuk menangkis hujan lendir beracun. Itu sebelum mengenai si gadis, tapi Slim itu pantang menyerah dan melompat dari payung. Kali ini, ia mengincar si anjing dan bayi kita secara langsung. Karena Achan cuma bisa pakai kekuatannya sebentar, dia cuma punya satu kesempatan emas untuk menghabisi monster ini seketika. Dia melesatkan pukulan super dengan kekuatannya, menembus tubuh monster itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Slim itu meledak dan menghujani seluruh area, kalah total, sementara Achan dan anjingnya berdiri gagah sebagai pemenang pertarungan. Singkat ini syukurlah,
Dia datang tepat waktu sebelum gadis itu jadi camilan selain. Tapi sayangnya, gadis itu melihat Achan memakai kekuatannya dan wajahnya pucat pasi ketakutan. Tanpa babi bu, gadis itu langsung lari terbirit-birit sejauh mungkin tanpa menoleh ke belakang. Wajar saja sih dia kabur, mengingat adegan super gila yang baru saja dia saksikan. Yang lebih bikin pusing sekarang adalah butuh waktu berapa lama buat membersihkan kekacauan ini. Ekornya tiba-tiba muncul dari dalam pop-up dan mulai menyerap sisa lendir yang berceceran di jalanan. Sepertinya ekor ajaib ini punya kekuatan untuk menyerap kemampuan monster lain. Dulu di kehidupan sebelumnya, satu-satunya cara bagi Kai untuk menyerap kekuatan baru adalah dengan menukarnya dengan kemampuan lamanya, tapi anehnya, sekarang ekornya dengan rakus melahap semua cairan lendir yang berceceran itu dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dia langsung mengetes kekuatan itu dengan membentuk sebuah bola lendir di tangannya, dan ternyata benar, sepertinya kedua kekuatan itu sekarang bisa bersatu. Di kehidupan lalu, Kai mati-matian menghindari ganti kekuatan terlalu sering agar tidak ketahuan oleh organisasi gelap itu, tapi keputusan berhati-hati itulah yang pada akhirnya menjadi jalan menuju kematian yang di akhir. Tapi hal ini tidak mengubah fakta betapa anehnya ekor tauti ini yang tiba-tiba bisa berevolusi sendiri. Kemungkinan besar semua ini dipicu oleh usianya saat ini. Semakin muda usia seseorang saat dia mulai membangkitkan sebuah kekuatan, maka makin dahsyat pula kekuatannya dan makin cepat tubuhnya beradaptasi dengan kekuatan tersebut. Kai dulu baru resmi memenuhi syarat sebagai pengguna kemampuan super saat usianya menginjak 10 tahun. Semua anak yang lebih muda darinya tewas mengenaskan. Kebanyakan bocah tidak sanggup menahan racun monster dan langsung tewas begitu terpapar. Tapi sekarang, Kai jauh lebih muda dari semua kandidat potensial di kehidupan sebelumnya. Artinya, batas kekuatannya sekarang benar-benar tidak terhingga. Saat dia masih sibuk berpikir, si anjing sudah membawanya pulang dengan selamat. Dia pun melompat turun dari punggung kuda perang setianya itu, lalu memakai kekuatan slam barunya untuk melapisi area sekitar. Ini memastikan tidak akan ada monster yang berani mendekat lagi. Tapi sayangnya, cuma melakukan itu saja sudah menguras habis seluruh sisa energinya sampai dia benar-benar tepar. Percuma saja memikirkan cara dapat kekuatan baru atau beradaptasi, karena stamina tubuh bayinya ini terlalu empas untuk bisa dipakai bertarung lama. Tapi biarlah, dia tidak perlu terlalu panik soal masa depan, karena monster-monster cupu itu pasti tidak akan mengganggu lagi berkat pelindung slam miliknya. Achan langsung ambruk ke lantai karena kelelahan. Kalian pasti mikir anjing ini bakal bantuin. Oh, tunggu dulu. Anjing itu mendekat dengan tatapan mata super mengancam. Sepertinya ini saatnya balas dendam atas penghinaan sebelumnya. Dia merunduk dan langsung menggigit kerah baju Achan dengan santainya. Untuk sedetik, bayi kita ini benar-benar panik dan mengira dia bakal diubah jadi camilan anjing. Kembali ke apartemen, ibunya akhirnya keluar dari kamar mandi, bersih total dari insiden tumpahan tepung sialan tadi. Dia lalu berjalan ke ruang tamu untuk mengecek keadaan bayinya dan melihatnya sedang pelukan manja dengan si anjing di lantai. Dari luar kelihatannya memang imut, tapi Achan sebenarnya berjuang mati-matian menahan beban gempal si anjing di atas tubuhnya. Beberapa jam pun berlalu, si bayi akhirnya berhasil lolos dari penjara bulu ini dan mulai bekerja keras mengamankan apartemennya. Dia sukses melapisi semua jendela, lubang ventilasi, dan juga pipa saluran air dengan cairan lendir spesial itu. Sekarang, kalaupun ada kiamat monster, rumah ini bakal tetap aman. Sambil sibuk bekerja kule, dia juga berhasil menganalisis batas maksimal kekuatan ekornya. Ternyata, ekor ini sanggup menyimpan sampai 4 kemampuan sekaligus. Beda jauh dengan kehidupan lamanya yang mengharuskannya tukar tambah kemampuan. Untuk saat ini, dia bisa bebas memakai ekor anjing hutan maupun kekuatan selimenya sekaligus, tapi sayangnya cuma bertahan setengah menit. Demi bersiap menghadapi bencana global yang akan datang, dia harus menyusun rencana lain. Hal pertama yang wajib dimiliki survivor kiamat adalah logistik. Tahu tidak, penyebab kematian terbesar saat bencana itu bukanlah monster, melainkan kelaparan massal akibat hancurnya jalur distribusi makanan, yang ujung-ujungnya memicu perebutan jatah makan secara brutal.
Kalau ada yang bisa menimbun stok sejak awal dan menghindari konflik berdarah, orang itu bahkan bisa merekrut pasukan pengikut dan memegang kendali penuh. Di masa-masa tergelap bencana ini nanti, Achan benar-benar harus menyiapkan semuanya secepat kilat. Tapi wujud bayinya ini sangat membatasi geraknya. Supermarket pasti penuh sesak manusia, dan sebentar lagi tempat umum bakal jadi sarang monster mengerikan. Kalau satu orang saja terinfeksi, wabah gila ini bakal menyebar cepat tanpa ampun. Dengan tubuh balitanya sekarang, Achan jelas tidak akan sanggup melawan serbuan mutan sendirian, lagi pula, tidak banyak tempat aman untuk memborong suplai makanan sekarang. Saat otaknya sedang sibuk meracik strategi lain untuk mencari sumber makanan, tiba-tiba saja terdengar bunyi dari ponsel ibunya di atas meja. Dia merangkak mengecek dan melihat notifikasi grup chat Bapak Kos masuk. Untung saja, HP ibunya tidak dikunci pakai password. Jadi bayi jenius, kita bisa bebas membukanya dan membaca obrolan mereka. Warga grup sedang panik membahas virus aneh yang menyebar. Dan bagaimana orang yang tertular berubah jadi monster buas. Kelihatan banget kalau para warga kos ini masih belum sadar seberapa parah kiamat yang ada di depan mata. Tentu saja, Achan dengan senang hati akan menceramahi mereka sedikit. Diam-diam dia membuat akun samaran, masuk ke grup, dan mulai mengetik peringatan keras tentang bencana besar yang akan tiba. Mereka harus menimbun makanan sebelum semuanya hancur berantakan. Jadi apa intinya buat kita? Jangan pernah remehkan bayi yang pegang handphone. Sini kumpul, kalian bakal ngakak lihat bayi sakti ini. Jelas gak ada yang percaya sama dia. Apalagi akunnya baru banget dibuat dan belum ada foto profil. Ditambah dia itu bayi. Jadi, nyari info di forum online juga percuma. Kalau begini terus, semua orang bisa mati konyol sebelum organisasinya terbentuk. Tapi tiba-tiba, ada notifikasi permintaan pertemanan masuk ke ponselnya. Dia pun menerimanya. Karena penasaran, orang di ujung sana langsung ke intinya dan bilang mau bikin kesepakatan kalau dia memang lagi cari persediaan. Nama pengguna orang itu adalah Hot. Dan nama itu terasa familiar banget buat si bayi. Itu nama wanita yang dulu kerja untuk organisasi yang sama. Tebakannya benar 100%. Sosok di balik layar itu memang si Hot yang dia pikirkan. Wanita itu bersandar santai di kursi dalam ruangan penuh komputer canggih sambil mengirim pesan. Sepertinya situasi ini bakal jadi super seru buatnya. Jelas banget kalau orang yang lagi chatting dengannya itu super hati-hati. Tapi sebelum sepakat, mereka mau tahu dulu rencana dia apa. Mengobrol sama mereka ternyata cukup bikin pusing, padahal baru ngobrol sedikit. Jadi, dia putuskan buat belak-belakat dan nawarin kesepakatan langsung biar cepat kelar. Dia menawarkan semua suplai yang si bayi mau. Entah itu makanan, air, baju zirang, atau apapun yang dibutuhin. Satu-satunya bayaran yang dia minta cuma untuk info yang si bayi perlukan. Seharga 100 juta yen, tapi buat Hot, transportasi juga jadi masalah. Jadi dia nawarin ngasih info itu. Asal si bayi mau ngasih 20% dari suplai yang didapat. Nada bicaranya dan harga 100 juta yen itu malah lebih cocok disebut kayak omongan anak sekolahan. Kalau dipikir pakai logika, nggak mungkin orang ini bukan si Hot yang dia ingat dari organisasi dulu. Jadi dia terus netes wanita itu, nanya belak-belakan kenapa dia harus percaya semua omongannya. Nggak cuma itu, dia juga nanya kenapa harus repot-repot setuju sama negosiasi ini. Hot malah nanya balik apa dia sengaja mau cari musuh, bukannya teman. Wanita itu bilang lebih baik kerja sama daripada saling curiga dan ribut terus. Si bayi akhirnya setuju dan nanya di mana lokasi. Buat ngambil barangnya, Hot memberitahu kalau infonya udah ditaruh di kotak surat lantai bawah apartemen tempat si bayi tinggal sekarang. Organisasi itu belum resmi terbentuk, yang berarti Hot belum jadi petinggi di sana. Tapi biarpun begitu, dia tetap wanita berbahaya yang suka pakai informasi buat mainin orang lain. Sekali dia ngincar targetnya, dia bakal pakai segala macam trik licik buat meras orang itu habis-habisan. Nggak mungkin dia mau murni kerja sama bareng orang yang baru dia kenal. Dia sebenarnya cuma mau narik bocah ini kejebakannya pakai info sebagai umpan. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini dengan saksama. Achan ternyata jauh lebih pintar, dan dia yang bakal membalikkan keadaan 100%. Dia tidur dulu. Selama 2 jam penuh pas bangun,
Staminanya yang habis tadi udah balik 100%. Dan dia siap jalan buat ngambil info penting itu. Sayangnya di lift ada kamera pengawas dan dia jelas nggak mau identitas aslinya ketahuan begitu saja. Jadi dia mutusin buat lewat tangga darurat. Tapi pas sampai di sana, dia baru sadar ada satu masalah besar. Fisiknya masih bayi mungil dan tangga itu terlalu ekstrem buat dipanjat pakai tubuh kecilnya. Kalau begini, dia terpaksa minta bantuan teman berbulunya. Dia menoleh ke anjing yang lagi tidur di sofa. Sadar kalau guguk itu satu-satunya harapan buat sampai ke kotak surat. Acan coba ngebangunin si anjing dengan narik-narik ekornya kencang, tapi si anjing malah ngamuk. Dia menampar Acan pakai ekornya, bikin si bocah kecil terbang dengan pipi merah padam. Padahal Acan pikir dia udah berhasil menjinakkan monster itu. Tapi nyatanya mereka masih belum akur. Lalu Acan melihat sesuatu di meja dapur yang bisa jadi senjata andalannya. Itu kotak cemilan, dan dia bisa pakai makanan itu buat ngebujuk si anjing. Dia menuangkan beberapa biskuit di tangannya dan menaruhnya tepat di depan hidung si anjing. Dalam hitungan detik, anjing itu langsung bangun dan setuju sama kesepakatannya. Mukanya doang yang garang, padahal gampang disogok makanan. Karena transportasi udah aman, langkah selanjutnya adalah pergi ke tempat Hot naruh informasi rahasia itu. Sebelum ibunya bangun, dia menunggangi anjing itu menyusuri lorong apartemen dan akhirnya sampai ke area kotak surat. Di dalam salah satu kotaknya, ada amplop merah muda nyempil keluar. Itu pasti target utamanya, tapi sialnya ada kamera yang mengawasi tempat itu. Juga jelas banget Hot mau pakai kamera itu buat membongkar identitasnya. Kalau sampai terekam, informasi tentang dia bakal langsung dijual dan dia kalah langkah. Hot nggak suka berurusan sama orang misterius yang dia nggak kenal, jadi Acan harus menjaga identitasnya apapun yang terjadi. Dia harus cari cara mengecoh wanita itu. Si bayi mengaktifkan kekuatannya, merentangkan sulur merah di ruangan untuk memindai benda mencurigakan. Selain kamera keamanan gedung, dia juga menemukan 3 kamera tersembunyi lain yang pasti dipasang sama wanita itu. Udah ketebak banget. Kalau Hot nyebet banget pengen tahu siapa dia. Di ruang komputernya, Hot tertawa puas. Nungguin siapa orang bodoh yang bakal masuk perangkapnya kali ini. Tapi lucunya, tanpa ada orang yang mendekati kotak surat, dia malah dapat pesan konfirmasi dari si target kalau infonya sudah berhasil. Diambil panik, wanita itu langsung ngecek ulang semua rekaman kameranya dengan super teliti. Tapi yang dia lihat cuma seekor anjing yang lagi diam di sebelah kotak. Kalian pasti ketawa lihat ini. Dia nggak sadar kalau target yang bikin dia kesal ada di balik anjing itu. Pelan-pelan mencoba membaca suratnya tanpa ketahuan. Acan berhasil nemuin titik buta kamera dan memanfaatkan teman berbulunya buat sembunyi sambil mengintip isi surat. Dia menarik brosur dari dalam kotak surat dan kabur secepat kilat tanpa terlihat sama sekali. Brosur itu mengarahkannya ke acara diskon besar-besaran di supermarket dekat situ. Dan pastinya kesanalai, dia harus pergi sambil membaca brosur. Hot yang panik terus-terusan mengebom ponselnya dengan pesan maksa buat ngungkapin siapa dia sebenarnya. Acan membalas dengan ejekan, bilang dia bakal buka identitas kalau Hot bayar 100 juta yen. Hot makin murka, karena siapapun orang ini, jelas banget dia lagi ngeremehin Hot dan dia pengen bikin targetnya. Menyesal, Hot langsung mengaktifkan sistem pengintai laba-laba dari dalam saluran air dan menyuruhnya memindai seluruh gedung apartemen. Robot laba-laba canggih ini dilengkapi kamera dan anti debu, anti air, serta tahan terhadap suhu ekstrem, magnet, tabrakan kecepatan tinggi, dan kejutan listrik. Laba-laba itu bergerak merayap mengejar Acan dan anjingnya. Tapi tiba-tiba langsung hancur diinjak sandal berbulu yang turun dari tangga di belakang mereka. Hot teriak histeris saat robot 30 juta dolarnya hancur berkeping-keping cuma dalam hitungan detik. Pelaku yang tanpa sengaja menghancurkannya adalah ibu Acan sendiri, yang turun mencari karena mereka hilang cukup lama. Hot terus menangisi nasib alat laba-labanya, tapi untungnya fitur audio robot itu masih menyala. Dia bisa mendengar suara wanita di ujung sana. Terus dia sadar kalau fungsi panggilannya juga masih aktif, yang artinya mereka juga pasti bisa dengar suaranya. Dia ngambil mikrofon dan mencoba mengancam siapapun di ujung sana. Memperingatkan kalau mereka belum menang cuma
karena berhasil menginjak hancur robot. Laba-labanya, karena dia udah dengar suara mereka. Dia ngancam bakal ngebocorin semua pesan dan masa lalu gelap mereka ke internet. Dia terus mengoceh panjang lebar, tapi orang di sana nggak merespons sama sekali. Ibunya malah terus ngobrol sama sang anak, mengingatkan kalau baju mereka tipis banget dan bisa masuk angin. Disitulah Hot baru sadar kalau mereka nggak bisa dengar suaranya, dan sedari tadi dia cuma ngomong sendiri kayak orang gila. Parahnya lagi, setelah mencari tahu dengan jaringan luasnya sekalipun, dia tetap gagal melacak siapa orang di balik layar itu. Siapapun mereka, identitasnya benar-benar tertutup rapat dan Hot nggak tahu apa-apa. Sementara itu, Achan digendong gratis balik ke apartemen sama ibunya. Sang ibu mengomelinya karena nekat keluar sendirian yang sangat bahaya, dan jujur aja, kita semua pasti puas banget lihat si peretas dikalahkan emak-emak. Robotnya cuma tersisa 4% dan Hot akhirnya terpaksa menghubungi Achan lagi. Sini kumpul, kita tonton momen kocak saat dia kasih info dan persediaan gratis ke bayi ini. Jujur saja, agak mengecewakan melihat dia menyerah secepat dan semudah itu. Padahal sebelumnya dia bikin banyak masalah. Sampai di apartemen, ajaibnya Achan lolos dari hukuman karena kabur. Ibunya malah mengira anjing mereka yang membuka pintu itu sendiri. Lalu si bayi merangkak keluar sambil ngelindur. Gara-gara logika kocak itu, Achan tidak bisa memakai anjingnya sementara waktu karena sekarang diikat agar kejadian ini tidak terulang. Menurut Hot, sebuah supermarket Gudan akan segera buka, yang artinya dia bakal memberikan mereka persediaan dari hasil kuriannya. Melihat Hot mau melakukannya dengan sangat sukarela, dia lumayan baik hati juga rupanya. Kalau Achan mau mengumpulkan barang, dia harus bergerak cepat dari sekarang. Tapi masalahnya, bagaimana caranya si bayi ini pergi ke supermarket itu sendirian? Dia sengaja menaruh brosur di atas meja agar ibunya melihat. Tapi sama sekali tidak digubris. Dia jelas tidak mungkin cerita langsung soal kiamat, tapi dia harus memutar otak saat sedang berpikir keras. Dia mendengar ibunya mengeluh kalau stok susu tinggal untuk 5 hari. Nah, ini dia kesempatan emas yang bisa dia manfaatkan. Achan sengaja menyenggol gelas susu di meja, lalu pura-pura tidur nyenyak saat ibunya datang mengecek asal suara. Saat ibunya mau membersihkan tumpahan susu itu, akhirnya dia melihat brosur supermarket di meja. Ibunya mengambil brosur itu dan mulai mempertimbangkan untuk pergi. Dan semuanya berjalan mulus sesuai rencana Achan. Hari keberangkatan pun akhirnya tiba, dan ibunya malah mendandani si bayi dengan baju pink yang bikin dia kesal setengah mati. Selama mereka pergi, anjingnya ditinggal di rumah dengan makanan melimpah. Mereka sampai di supermarket, tapi sebelum masuk, seorang satpam berlari menghampiri dan bertanya sedang apa mereka di sana. Satpam itu bilang ada wabah penyakit menular yang menyebar dan warga dilarang keras keluyuran di luar. Ibunya mencoba menjelaskan kalau dia cuma mau beli susu bubuk untuk bayinya. Tapi satpam itu sama sekali tidak peduli, dia petugas pemerintah, dan Achan sadar kalau pemerintah bakal segera runtuh. Jadi hal remeh seperti ini tidak akan lama. Satpam itu cuma menjalankan tugas dari atasannya, dan dia langsung menyuruh ibunya pulang. Nah, kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Saat sedang ngomel, satpam itu tidak sadar ada monster mengendap di belakangnya sampai tangannya mendarat di kepala. Dalam sekejap, monster itu meramas dan kepala satpam itu meledak seperti balon berdarah. Target selanjutnya, ibu dan anak ini. Monster tersebut jauh lebih raksasa dari semua yang pernah Achan hadapi sebelumnya, dan ia tipe proliferasi super kuat. Jadi tidak punya kelemahan yang jelas. Achan sebenarnya malas memamerkan kekuatannya, tapi kalau dia tidak bertindak, dia dan ibunya bakal tewas di sini. Sudah tidak ada waktu lagi. Saat Achan bersiap menyerang, ibunya tiba-tiba menariknya dari kereta bayi dan mencoba kabur sekencang mungkin. Achan sadar lari itu percuma karena makhluk mengerikan ini beda level, kecepatannya jauh di atas manusia biasa, dan ibunya tidak mungkin bisa lolos. Saat monster itu makin mendekat, Achan langsung menyadari keberadaan kotak alat pemadam api di dinding. Menggunakan kekuatannya, dia menghancurkan kotak itu. Ledakannya langsung menutupi seluruh area dengan gas putih. Asap tebal itu memberi Achan celah
untuk lepas dari pelukan ibunya dan menyerang. Monster itu membuatnya terpental keras menabrak dinding. Dia cuma punya sekitar 30 detik sebelum debunya hilang untuk menghabisi monster ini. Dalam waktu super singkat itu, dia harus bisa menyelesaikan pertarungan gila ini sebelum ibunya sadar apa yang sebenarnya terjadi. Kebetulan ibunya pingsan gara-gara shock melihat serangan monster tadi. Jadi, dia harus memastikan semuanya tuntas sebelum ibunya terbangun. Untungnya ibunya pingsan karena benturan tadi. Tapi waktunya terus berjalan mundur, monster tipe proliferasi menyimpan intinya di kepala. Kalau dia bisa memukul kepalanya, monster itu pasti mati dalam satu serangan. Sayangnya, makhluk ini masih sehat tanpa luka meski sudah dihajar tadi. Achan harus memastikan monster ini tewas dalam satu pukulan mematikan sebelum dia bangkit lagi dan melukai mereka berdua. Tidak ada jalan pintas seperti pertarungan sebelum-sebelumnya. Kali ini dia harus adu mekanik secara langsung pakai kekuatannya. Untung saja, kali ini dia setidaknya sudah bisa berdiri mantap dan tidak perlu merangkak lagi. Monster itu mengambil inisiatif melompat ke arah si bayi. Tapi Achan dengan lincah menghindar sebelum serangan itu mengenainya. Dia kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengiris monster itu dengan benang tipis dari kekuatan kataknya. Serangan brutal itu memang belum mematikan, tapi setidaknya berhasil membuat monster tersebut berdarah parah. Situasi saat ini, saya tahu apa yang kalian pikirkan, masa bayi bisa menang? Tapi Achan sangat yakin dialah juaranya. Dia kembali melasat menyerang. Kali ini dia yakin bisa mengimbangi makhluk itu berkat tubuh mungilnya. Dia dengan mudah menghindari sebagian besar serangan dan memakai benang kataknya untuk meraih dan melilit tubuh monster itu. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia langsung menarik benang tersebut. Sekali lagi, mengirisnya dalam sekejap. Kelihatannya Achan memegang kendali, tapi dia tetap harus menghancurkan kepala monster itu untuk menang. Beruntung baginya, dengan ukuran monster yang super raksasa itu, membuatnya sangat kesulitan menargetkan bayi selincah ini. Makhluk itu juga tidak bisa memakai kekuatan penuhnya karena dipaksa bergerak super cepat. Bagi si monster, ini sama saja seperti sedang mengejar lalat. Akhirnya, Achan sukses mengakali dan berlari lebih cepat dari monster itu, menguras tenaganya sampai makhluk itu hampir lumpuh. Ini semua murni berkat segudang pengalaman bertarung dari kehidupan masa lalunya, gara-gara dihajar terus-menerus oleh bayi super kuat ini. Kekuatan si monster merosot drastis, dan satu pukulan mematikan lagi pasti cukup untuk menumbangkannya. Tapi dia tidak boleh sombong dulu, meski monster itu sudah sekarat parah karena dihajar. Ia nekat mengerahkan sisa tenaga untuk mencabut duri dari punggungnya dan melemparkannya ke arah si bayi. Dengan kekuatan gila, Achan cukup lincah untuk menghindar. Tapi duri itu tetap berhasil menggores dalam keningnya. Dia langsung melompat mundur, memberi jarak yang sangat aman dari monster itu. Sebelum makhluk gila itu meluncurkan serangan mematikan lagi. Kalau serangannya terus-terusan begitu, si bayi tidak akan punya celah mendekat untuk mengakhiri pertarungan. Sekarang, dia harus putar otak mencari strategi baru, entah itu serangan kejutan atau cara jitu untuk mengalihkan perhatiannya. Waktunya sudah sangat mepet, dan sebentar lagi dia pasti merasakan efek samping karena menguras seluruh kekuatan penuhnya. Untuk saat ini, mungkin dia harus lari membawa ibunya pergi sebelum terluka parah. Saat masih sibuk memikirkan rencana, dia melihat ibunya tiba-tiba kebingungan menoleh ke sana kemari di lantai dasar. Gawat, waktu Achan habis lebih cepat dari dugaan. Ibunya sudah sadar dan sekarang panik mencari keberadaan bayinya. Saat sedang sibuk mencari, ibunya malah bertatap muka langsung dengan si monster dan menatapnya dengan shock berat. Bukannya lari, dia malah merogoh saku untuk mengambil sesuatu. Achan berteriak panik menyuruh ibunya kabur secepatnya karena dia jelas tidak akan mungkin bisa melawan monster itu sendirian. Tapi ingat, sebagai ibunya sang karakter utama, jelas dia punya trik rahasia. Dari sakunya, dia mengeluarkan pistol setrum dan langsung menembak monster itu, menyetrumnya dengan listrik tegangan tinggi sampai makhluk itu kaku. Caranya memang nekat, tapi ini persis pengalihan perhatian yang ditunggu-tunggu si bayi. Achan langsung terjun bebas dari gedung ke arah jalanan di bawah, tepat saat monster itu pulih dan menampar ibunya sampai terpental mundur.
Saat ibunya jatuh ke lantai dan kebetulan memalingkan wajar, Achan datang. Meluncur dari langit, membawa serangan super mematikan, siap membuang sampah ini untuk selamanya. Monster itu mendongak, pas sekali untuk melihat sesosok bayi dengan energi gila berkumpul di kakinya. Turun dengan kecepatan kilat, boom. Tendangannya telak mengenai kepala monster. Langsung menghancurkannya berkeping-keping dan membunuhnya seketika. Ibunya masih terkapar di lantai, pingsan saat si bayi berjalan mengecek kondisinya. Jadi, apa yang bisa kalian dan saya simpulkan? Meski Achan belum terlalu menyayanginya, tanpa ibunya yang nekat melindungi, pertarungan ini pasti akan jauh lebih fatal. Sini kumpul, kita lanjut nonton bayi sakti kita. Ibunya senekat itu mempertaruhkan nyawa demi nyelamatin dia. Yang, walau ibunya masih butuh banyak banget latihan sebelum bisa beneran berguna buat dia. Tapi seenggaknya, kelihatan banget kalau dia sekarang bisa mulai mempercayai ibunya. Nah, pas lagi mikir gitu, efek samping kekuatannya langsung nyerang tubuhnya. Dia tepar di sebelah ibunya, bener-bener pingsan total. Dan pas dia akhirnya melek lagi setelah sekian lama, kepalanya udah diperban, dan ada cowok aneh bermata merah yang lagi gantiin popoknya. Hon jelas nggak kenal siapa orang ini, terus apa pertahanan dirinya? Tentu saja langsung kencingin muka si cowok buat nakut-nakutin dia biar pergi. Ibunya panik, buru-buru minta maaf, dan berharap si cowok aneh nggak ngamuk. Cowok itu cuma ngusap air kencing dari mukanya. Maklum aja karena kayaknya dia emang bikin si bayi ketakutan, makanya dikencingin gitu aja. Terus dia nanya apa ibunya akrab sama si anjing peliharaannya. Dari sini kelihatan kalau ibunya lumayan kenal sama orang ini. Kayaknya sih, cowok ini tuh mantan pemilik asli anjing tersebut, dan dia makasih karena ibunya udah nirawat si anjing. Tapi Hon lebih kepikiran satu hal, ibunya jelas-jelas lihat monster yang nyerang mereka tadi. Tapi sekarang dia malah akting seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Terus, Hon nyadar rambutnya basah. Wan, ini pasti ibunya diam-diam nangis lagi pas dia lagi pingsan tadi. Si cowok mata merah itu lalu bilang kalau mereka mau pergi nyari persediaan barang dan ngajak ibunya buat ikut rombongan. Omongan ini langsung bikin Achan fokus. Dia sadar, nyari persediaan dan ngeborong semuanya bareng-bareng orang lain tuh ide yang lumayan bagus dan beneran bukan keputusan yang buruk. Tapi sebelum ikut-ikutan, si bayi sakti ini harus ngambil inti kristal dari monster yang dia kalahin tadi. Dia langsung lompat dari kereta dorongnya dan buru-buru merangkak cepet banget ke arah sisa-sisa jasad monsternya. Begitu dia pakai ekor kodoknya buat nyerap kristal itu, boom. Kekuatan monsternya langsung jadi miliknya. Kali ini dapat skill pengerasan, dan itu udah menyatu langsung ke aliran darahnya. Lumayan banget kan skillnya. Sekarang ekornya bisa dipakai jadi perisai. Tapi pas mau balik ke stroller, dia merhatiin si cowok aneh, tadi lagi pakai ponsel ibunya. Cowok itu lagi asyik ngobrol sama seseorang di telepon, dan parahnya, mereka ngomongin kalau Achan sama ibunya tuh cuma jadi beban doang. Dia juga keceplosan bilang alasan aslinya ngajak ibu dan anak ini ikut rombongan cuma gara-gara. Nah, perhatikan baik-baik kelakuan cowok ini. Pas kondisi darurat, dia mau jadiin mereka berdua umpan biar ada gunanya dikit. Cowok ini bener-bener sinting dan niatnya jelas busuk banget. Terus dia nyuruh orang di seberang telepon buat bawa kendaraan lain dan ambil lebih banyak barang. Pas Achan lagi nguping, dia nggak sengaja nabrak truk tempatnya sembunyi. Pria itu langsung balik badan dengan cepat, siap buat nyerang siapa aja yang berani nguping. Dia nyamperin sumber suara, ngiranya bakal ketemu orang berbahaya, malah lihat bayi kecil gemoy, langsung dia nurunin kewaspadaannya, karena ngira cuma bayinya. Sar cowok itu ngelus kepala Achan sambil nanya gimana caranya dia bisa merangkak sampai situ sendirian. Habis itu dia santai aja lanjut nelpon, ngasih tahu temennya kalau si bayi denger obrolan mereka. Tapi dia nggak peduli, toh cuma bayi. Lagian, karena Achan cuma anak bayi, ngebunuh dia nanti juga gampang banget. Si bayi sakti kita langsung nunduk cemas, baru nyadar kalau cowok di depannya ini bener-bener psikopat gila. Akhirnya mereka semua masuk ke mobil, dan ibunya ngamanin dia di kursi khusus bayi di belakang. Mereka pun siap berangkat bareng si cowok gila dan 3 orang lainnya. Achan sebenarnya nggak percaya sama si sopir sinting ini. Tapi ya mau gimana lagi, coba aja dia bisa bebas pakai kekuatannya sekarang.
Pasti cowok gila ini, udah dia remuk dalam sekejap buat ngebuktiin siapa yang paling kuat di sini. Orang-orang di mobil mulai kenalan, dan ibunya nyoba basa-basi dengan nawarin camilan ke yang lain. Sumpah Dev, aneh banget lihat orang-orang ini bisa setenang itu padahal di luar sana lagi. Kacau balau. Hon jadi mikir, jangan-jangan mereka belum lihat video monster di luar sana. Ngapain juga nekat keluar rumah sekarang? Cowok itu lalu nyalain mesin mobil dan dadah-dadah ke orang di kompleks tempat mereka tinggal. Pas mobil jalan, Hon akhirnya nyadar, sikap sok cuek mereka ini mungkin cara bertahan hidup aja. Lagian, biarpun orang-orang ngelihat monster atau mayat bergelimpangan, bukan berarti dunia kiamat hari itu juga kan. Yang bisa mereka lakuin cuma akting normal sambil nyembunyiin rasa takut. Pas mobil terus melaju ngelewatin kota, Nona Ling ngeluarin sekotak sandwich buat dibagi-bagiin ke semua orang di mobil. Usut punya usut. Penumpang mobil ini tuh tetangga dari apartemen tempat Achan dan ibunya tinggal. Ada ibunya, Ling Yingyu, penghuni kamar nomor 502 terus. Ada Denu dari kamar 103. Terakhir, ada Ryukas dari kamar 104. Ibunya terus nawarin camilan ke penumpang lain sepanjang perjalanan mereka menuju ke supermarket. Si Ryu nanya ke ibunya, gimana caranya dia sanggup besarin anak sendirian, padahal hidup lagi susah. Secara ibunya masih muda, cantik banget, dan kelihatannya sih nggak kerja juga. Bahaya juga kan bawa anak bayi keluar sekarang. Ibunya bilang awalnya mau ninggalin dia di rumah. Tapi dia sadar tiap kali Achan ditinggal sendirian, bayinya malah bertingkah makin barbar. Makanya terpaksa dia bawa. Ikut aja. Setelah mikir panjang. Secara nggak sadar, Achan nyoba nyuruh ibunya berhenti ngomong. Sementara ibunya malah menghela napas panjang gara-gara nginget semua kekacauan yang dibikin anak bayinya ini. Beberapa hari terakhir, salah satu bapak-bapak di depan ini, namanya Chin Manoru dari kamar 504, si sopir nyeletuk, kalau Ling tuh berguna banget pas berantem. Apalagi dia berhasil numbangin monster dia dipakai pistol setrumnya. Mereka juga bawa si anjing di truk belakang. Lumayan kan buat tambahan tenaga tempur, kalau ada apa-apa. Kocaknya, Ibu Han beneran lupa kejadian aslinya, dan dia sama sekali nggak nyadar kalau anak bayinya lah yang ngeberesin semuanya. Nah, kalian ngerasa ada yang aneh juga kan? Pas mereka lanjut nyetir ngelewatin kota, si sopir mulai sadar situasinya terlalu janggal. Harusnya ada banyak monster, tapi jalanan ini kosong melompong. Tiba-tiba, dia lihat ada cewek lari-lari di tengah jalan. Kelihatan banget lagi minta tolong. Pas cewek itu lari kebingungan nyari tempat sembunyi, tembok gedung di dekatnya mendadak hancur berantakan dan ada tangan raksasa nyamber dia. Dalam sekejap, cewek malang itu langsung dikepung rombongan monster dari segala arah. Si sopir panik teriak nyuruh semua pegangan erat, sambil banting setir gila-gilaan buat ngehindarin tabrakan maut sama monster dan cewek itu. Mobil sama truk di belakangnya langsung ngedrift ekstrem melewatin kerumunan monster itu. Dan untungnya, mereka lolos dengan selamat. Si anjing ngegonggong brutal di belakang saat monster-monster itu ngerubungin si cewek dan narik dia ke tanah. Cewek itu jerit-jerit minta tolong sementara para monster numpuk di atasnya dan nyerang tanpa ampun. Sumpah, hari ini beneran gila banget. Sejak Achan dan ibunya keluar rumah, mobil mereka dikepung monster. Dan Achan langsung putar otak nganalisa situasi mematikan ini. Monster-monster kepala serangga yang ngepung mobil itu ternyata punya bekas sengatan di leher. Mereka, pastinya, pengendali para monster ini semacam cyborg. Pengendali parasit ini adalah tip monster parasit yang punya skill gila ngubah manusia jadi cyborg. Kalau satu lawan satu, kekuatan mereka emang ampas. Tapi kalau jumlahnya begibun, beda cerita bos. Selama si pengendali masih bebas berkeliaran, monster cyborg ini bakal terus berkembang biak. Keputusan paling benar yang bisa mereka lakuin sekarang cuma satu, cari cara buat kabur secepatnya. Sisa monster serangga yang gak ikutan makan si cewek malang tadi sekarang mulai merinding jalan ke arah mobil buat nyerang mereka. Jaraknya udah ngeri banget bikin si sopir makin jantungan dan dalam hitungan detik, duar. Salah satu monster berhasil ngehancurin kaca depan mobil. Achan ngelirik sekeliling. Dia tahu banget kalau mereka semua masih punya peluang buat selamat dari sini. Tapi, dia harus buru-buru ngusir monster itu sebelum jumlahnya makin gak ngotak. Sialnya, dia cuma bisa pakai kekuatannya
selama 30 detik aja. Kalau dihabisin semua di sini, kelar udah hidup. Mereka, bayi ini ngeliatin seisi mobil. Nyari tahu apa ada penumpang yang bisa diajak tarung lawan monster. Si Ryu malah melongo panik ngeliatin cewek di luar yang lagi digigit dan dimakan hidup-hidup. Dia nangis. Nyuruh orang-orang di mobil berhenti buang waktu dan cepetan tolongin cewek itu. Bacotan ini otomatis bikin Achan emosi jiwa. Nyadar kalau si Ryu ini fix bakal jadi beban rombongan. Bukannya mikirin strategi buat nyelamatin semua orang, dia malah nangis minta orang lain nyelamatin cewek itu. Mending tinggalin aja sekalian. Lagian dia nggak ada gunanya sama sekali pas berantem. Shin Manoru langsung nyeletuk kalau mereka nggak usah nyelamatin si cewek tadi. Di lehernya udah ada luka yang sama kayak monster lain, artinya cewek itu udah tamat. Mata Shin Manoru tajam juga. Menurut kalian, kakek ini bakal jadi pahlawan atau mati duluan? Kita lihat kelanjutannya. Sini gue kasih tahu, kalian bakal ngelihat kekacauan epik bareng gue. Dia mungkin gak guna buat tarung, tapi seenggaknya bisa angkat barang. Sopirnya nanya mending diterobos aja nggak, tapi kalau nekat, habisin monsternya dulu, sebelum pada mati semua. Achan jelas gak setuju, idenya kayak mau ngajak mati bareng. Orang ini beneran gak bisa diandalkan sama sekali saat situasi lagi. Ginting sopir truk di belakang mereka juga sama aja susahnya. Tiba-tiba Dinku ngambil benda keras dari dalam mobil dan sok jagoan bilang mau bantuin sebisanya. Padahal dia kelihatan cupu banget. Ya mungkin aja tipe karakter yang tiba-tiba ngamuk dari jalur belakang. Dia sok bilang gak takut, tapi kelihatan jelas kalau nyalinya ciut parah. Jujur aja, seisi mobil ini kayaknya gak ada satupun yang bisa ngalahin monster-monster itu. Ibunya lalu merogoh tas buat ngambil pistol yang dipakai tadi pas si Denku dengar ibunya keluar bawa pistol, dia langsung ciut dan batal ikut. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada benda tajam nembus masuk mobil dan langsung nusuk dada Denku. Terus dia dilempar keluar mobil gitu aja kayak boneka rusak. Cakar tajam nyobek bodi mobil dan seekor monster serangga ngeri nongolin kepalanya ke dalam, lalu langsung nusuk Ryu pakai cakarnya sampai mati di tempat. Wah, ini pasti bos utama dari para monster cyborg itu. Dia pasti sembunyi dari tadi, nunggu momen pas buat nyerang. Karena orang dewasanya pada nggak guna, si bayi pinter kita ini terpaksa turun tangan. Tapi sebelum dia sempat bangun, ada sengat tajam yang meluncur cepat ke arah ibunya. Dia terlalu lambat buat menghadang serangan itu. Tapi untungnya, sengat itu malah meleset dan nancap di jok mobil. Mereka langsung nengok ke arah. Perhatikan baik-baik Neil, adegannya pecah banget. Kakek Shin Minoru tiba-tiba nahan serangan monster itu. Dia langsung sadar ini pasti bosnya. Monster itu berbalik lalu, mau menusuk wajahnya. Tapi kakek itu malah nangkap dan matahin sengatnya. Kakek ini jelas bukan manusia biasa, karena dia sukses bikin tumbang bos monster cuma pakai tangan kosong. Monsternya jerit kesakitan pas sengatnya sendiri ditusuk ke lehernya. Jeritannya pelan-pelan hilang, monsternya mati. Dan Shin Minoru buang jasadnya gitu aja sampai jatuh ke jalanan, sambil ngusap darah di wajah, dia malah ngeluh soal umurnya yang makin tua. Sementara itu, Achan melongo sadar kalau kakek ini beneran overpowered. Tapi tunggu, pertarungan belum selesai. Monster di bawah sana masuk fase kedua dan mereka nggak boleh lengah. Achan nggak tahu identitas asli kakek ini, tapi nusuk jantung aja nggak cukup buat bunuh monsternya. Bener tebakannya, monster itu bangkit lagi dan siap buat nyerang balik. Berhubung Achan belum bisa ngomong, dia cuma punya satu cara buat ngasih peringatan darurat. Dia nangis sekeras-kerasnya. Kakek itu langsung nengok dan berhasil hindarin serangan licik dari monster serangga itu. Ternyata kakek ini sering lihat ginian pas masih di divisi tempur khusus. Dia langsung paham monster ini kebal tusukan jantung. Pantas aja kakek ini kelihatan jago banget bertarung. Dia mantan divisi tempur khusus. Jadi udah terlatih ngadepin monster aneh beginian. Tanpa ragu, dia lompat dari mobil buat habisin monster itu. Kelihatan jelas cara biasa nggak mempan. Jadi, Shin Minoru pakai seluruh tenaganya buat remukin monster itu sampai hancur. Dia tarik kepala monsternya kuat-kuat, lalu menghantamkan lututnya telak ke wajahnya, sampai tengkoraknya langsung retak. Dari gaya tarungnya aja kelihatan kalau dia punya insting tempur tingkat dewa. Keputusannya buat ngincar kepala. Juga secepat kilat, Achan nyesal baru sadar sekarang kalau si kakek ini jebolan militer dengan
skill di atas rata-rata penumpang lain di kehidupan. Lalunya pas jadi anjing suruhan organisasi, militer emang udah lama musnah. Tapi dia sempat dengar rumor, kalau setelah pemerintah kolaps, militer jadi pasukan terbesar yang ngelawan monster. Mereka itu musuh bebuyutan organisasi zaman dulu, dan di antara mereka, ada divisi tempur khusus, yang jadi pasukan intinya. Latihan mereka brutal banget, dan selalu jadi duri buat organisasi. Berkat aksi keren kakek ini, mereka akhirnya bisa lanjut jalan ke minimarket buat ambil persediaan. Ibunya sempat ngusulin pulang aja, tapi Shin Minoru langsung nolak mentah-mentah. Dia bilang, kalau nekat pulang sekarang, bisa-bisa ada bahaya lain yang nunggu. Jadi, mending terus maju. Akhirnya, mereka punya anggota party yang jago banget nih. Tapi sekarang, Achan lagi putar otak gimana caranya. Kalian mikir hal yang sama kayak gue kan? Achan mau manfaatin dia. Entah bikin perintah palsu, peras info dari Hot, atau nempel manja biar dilindungi terus. Ngebayangin rencananya sukses aja udah bikin bayi ini senyum licik banget. Pas lagi asyik mikir, si kakek ngelus kepalanya. Dia nyuruh Nona Linan tetap dekat-dekat sambil bawa Achan biar gampang dilindungi. Ibunya langsung setuju dan janji nggak bakal jadi beban. Kakek itu bilang santai aja, jangan terlalu berharap banyak, dia cuma niat pengen dibantu doang. Nona Lin berterima kasih karena udah nyelamatin nyawa mereka dari bos monster. Tapi dia malah merendah. Katanya, kalau Achan nggak nangis tadi, dia pasti udah mati konyol. Terus dia bilang ke si bayi, makin bodoh seseorang, makin serakah dia cari untung. Sindirannya tajam, berasa kayak kakek ini bisa baca pikiran liciknya. Achan ngelipat tangan, sok pasrah nerima bantuan dari kakek ini. Tapi dalam hati, dia tahu sifat baik Shin Minoru bakal jadi bumerang buat dirinya sendiri. Mereka akhirnya sampai di minimarket tujuan awal, tapi gerbangnya tutup. Jangan-jangan ini hari libur, padahal di iklan bilangnya tempat ini bakal buka. Tapi kenyataannya tutup rapat. Hot kan peretas dewa, mungkin dia yang nutup tokonya dari jarak jauh. Tiba-tiba, pintunya kebuka. Sopirnya nyengir dan bilang kalau temannya ngebukain dari jauh sambil pamerin ponsel. Dia ngingetin mereka buat bilang makasih ke temannya nanti. Jelas aja hal ini bikin Achan langsung curiga tingkat dewa. Dia diam-diam ngambil ponsel ibunya dari tas. Pas buka pesan, ternyata Hot baru aja ngabarin kalau dia lihat mobil mereka dari kamera pengawas. Dan ngebukain gerbangnya. Fix, sopir ini pasti temenan sama Hot. Masalah makin ribet deh. Soalnya Hot sama sopir ini sama-sama mencurigakan banget buat si Achan. Akhirnya mereka masuk minimarket. Dan Achan udah beneran capek banget sampai di tujuan. Tempatnya luas abis dan ada segudang persediaan logistik di gudangnya. Asyiknya lagi, gak ada kamera keamanan sama sekali. Jadi bayi kita ini bisa bebas pakai kekuatan tanpa takut ketahuan. Tiba-tiba dianya, kalau si kakek bawa rak senjata wajar sih buat mantan tentara khusus. Tapi anehnya, setelah mereka masuk, pria yang jadi pemandu mereka dari tadi malah ngilang entah kemana. Minimarket ini juga kosong melompong, nggak ada kasir sama sekali. Gimana mau bayar coba? Pas mereka lagi bingung mau ngapain di tengah gudang yang sepi ini, mendadak ada suara tepuk tangan dari sudut ruangan. Mereka nengok dan melihat sopir tadi nyengir ngeselin sambil nepuk kardus di sebelahnya. Terus dengan santainya, dia ngumumin kalau, percaya deh sama gue, ini plot twist yang gila banget. Sopir ini ternyata anggota organisasi musuh bebuyutannya. Momen paling horor buat Kai akhirnya kejadian beneran. Sampai anjingnya Kai aja ikutan menggonggong galat ke dia. Sopir itu akhirnya buka kedok. Nah tuh kalau dia cuma manfaatin mereka buat masuk ke fasilitas ini. Sini kumpul. Kalian bakal lihat cowok ini siap membuang mereka semua seperti sampah. Saat dia asyik mengocet, Kai langsung melihat tato di lengannya. Tato yang menjadi sebuah tanda jelas kalau dia anggota organisasi itu. Dengan tatapan gelap, pria itu mengklaim supermarket ini sekarang milik East Lotus Society. Suaranya penuh ancaman mematikan. Ancaman ini jelas tertuju pada si paman mantan militer. Sambil menarik senjata dari saku, dia menyuruh mereka semua jangan bergerak. Nama organisasi itu seketika memancing perhatian Kai. Dia sadar betul kalau cabang organisasi ini jelas bukan kelompok biasa. Mereka adalah pionir yang bertugas menjalankan proyek perburuan. Kelompok ini sudah menebar kejahatan di mana-mana bahkan sebelum kiamat dimulai,
Itu pasti alasan mereka mengumpulkan persediaan. Mereka sudah mencium datangnya bencana. Kini Kai paham kenapa firasatnya buruk soal pria ini. Sesuatu yang dia rasakan dari nada bicaranya yang sombong. Tapi siapapun orang ini, bayi Kai siap menghabisinya. Sementara itu, Linen dan si paman mulai menyadari betapa gawatnya situasi saat melihat para kroco mengepung mereka, tapi si paman sudah siap. Dia langsung menyambar sekop dan melemparnya ke arah generator. Serangannya sangat kuat, menancap pada mesin yang bisa meledak kapan saja. Itu, dan suara tanda bahaya ledakan mulai menggema di seluruh area. Namun, si sopir tetap berdiri tenang, sebuah kejanggalan yang disadari oleh si paman. Detik berikutnya, pria itu tersenyum licik dan mengeluarkan remote pengendali. Si paman sadar situasinya makin di luar kendali. Dia melompat untuk menerjang si sopir, tapi di detik terakhir, dia terpental mundur. Gara-gara tumpukan kardus, detik berikutnya, si paman malah ditodong laras senjata. Sambil terkekeh, anggota organisasi itu bilang dia tidak akan membiarkan seorang veteran militer lolos. Begitu saja, dia lalu menyuruhnya diam. Tapi tanpa diduga, Len maju dengan pistol di tangan. Menyuruh pria itu mundur atau dia akan menembak. Dia menuntut penjelasan atas semua ini. Sang pria yang merasa terhibur, sadar betapa lugunya gadis ini, karena belum juga paham situasinya. Dia bahkan bertanya, apa Lin masih menganggapnya orang baik setelah dia menembaknya nanti. Len yang masih terjebak dalam dunia carianya sendiri, malah menawarkan untuk berbagi persediaan, seolah sedang piknik. Pria itu tertawa melihat kenaifannya yang luar biasa. Dia bertingkah seolah dialah yang berkuasa. Di sini, pria itu lalu mengungkit saat dia menitipkan anjing padanya. Jelas bukan karena baik hati, tapi karena saat dia menagih utang, pemiliknya sudah mati. Jadi, tentu saja, dia pikir sekalian saja singkirkan anjing itu. Lalu Lin muncul. Dia pikir pasti lucu melihat gadis itu kerepotan mengurus anjing besar dan seorang bayi. Mengejutkannya, semuanya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Sekarang, dengan senjata siap, dia menolak mentah-mentah ide berbagi persediaan. Persediaannya tidak cukup untuk semua orang. Detik berikutnya, semua kroconya menodongkan senjata ke arah mereka. Sang bos menyatakan kalau orang lemah seperti Lin harus mati. Momen ini memicu ingatan Kai saat dia masih dikendalikan organisasi itu, di mana dia terpaksa makan tikus, sekadar untuk bertahan hidup. Dulu, dia juga diremehkan persis seperti ini. Dia tersadar dari lamunannya saat anjingnya bersiap menyerang para preman. Kai langsung melempar cairan selim ke arah generator, memicu pemadaman listrik total. Seketika, kegelapan menelan seluruh ruangan, dan sang bos berteriak menyuruh semuanya berhenti menembak sampai ada cahaya. Di saat yang sama, si bos mengangkat senjatanya, mengambil kesempatan. Kai mengaktifkan kekuatannya dan hampir memukulnya. Tapi si paman tiba-tiba ikut campur dan menendang bos itu. Kai dan si paman saling tatap dengan penuh kebingungan. Kai sadar betapa sial nasibnya karena ketahuan oleh paman yang merupakan anggota militer itu. Ujung-ujungnya, mereka pasti menganggapnya monster dan kemungkinan besar dia bakal dijadikan kelinci percobaan gara-gara kekuatannya. Benar saja, si paman juga memikirkan hal yang sama, menebak-nebak apakah Kai ini monster sungguhan. Tepat saat dia bersiap untuk menyerang, bayi Kai langsung melompat dan mendarat di rak atas, tepat di titik buta si paman. Si paman kemudian menyalakan senternya. Kai sebenarnya juga berencana menyalakan cahaya, tapi dia waspada terhadap si paman. Dia mendecak sebal, sadar tak ada pilihan selain menghabisi paman itu duluan. Namun, rencananya terganggu oleh suara tiba-tiba yang mengejutkan semua orang. Mereka langsung mendongak dan melihat sosok Slim yang mengalihkan perhatian seluruh kelompok. Dengan senyum licik, Kai duduk manis di troli andalannya, siap menikmati pertunjukan saru ini. Mengejutkannya, Slim itu berubah menjadi tiruan sempurna si paman. Makhluk itu menyerangnya, dan tak lama semua orang mendapati diri mereka bertarung melawan keunikan masing-masing. Si paman juga bersiap melawan kembarannya, sambil mengumpat, kesal menghadapi bencana baru ini. Len ketakutan setengah mati melihat keunikan sempurnanya berdiri tepat di depannya dan memohon agar tidak mendekat. Suaranya itu langsung menarik perhatian si paman. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Dia menoleh,
dan melihat Kai menangis di dekatnya, sementara kloningannya memanjat troli. Si paman berasumsi dia pernah melihat kloningan ini, rencana bocah kecil kita berjalan sangat mulus. Dia mengeluarkan air mata buaya, menunggu si paman datang menyelamatkannya bagai satria berkuda putih. Sesuai dugaan, si paman langsung menghajar kloningan itu saat mencoba mendekati Kai, namun dia makin frustrasi karena kloningan itu terus beregenerasi dengan mudah berkat wujud Slimenya. Sadar kekuatan fisik saja tidak mempan, dia melempar skopnya dan memutuskan bahwa saatnya pakai strategi baru yang lebih cocok untuk melawan monster semacam ini. Dia membuka kotak senjatanya dan mengeluarkan pistol. Sementara itu, Lane berhasil mengalahkan kloningannya memakai pistol kejut listrik. Karena listrik memang kelemahan utama monster lendir, Kai juga sukses menghancurkan kloningannya dengan serangan bertubi-tubi tanpa henti. Kelemahan lainnya yang sangat fatal, pada akhirnya, si paman menghancurkan kloningannya menggunakan daya tembak super brutal. Tapi pertarungan ini belum usai. Satu kloningan lendir melompat ke arah Lane, namun si paman menembaknya di detik terakhir. Sayangnya, makhluk itu masih hidup, mencoba untuk pulih kembali. Tapi paman itu terus menembak, bertekad menghabisinya tanpa ampun. Dia mungkin belum membunuhnya sepenuhnya, tapi setidaknya kerusakannya sangat parah. Di saat yang sama, sang bos kembali berdiri tegak, bersiap menyerang ketika si paman masih sibuk mengurus monster slime itu. Kai mengumpat pelan, benar-benar frustrasi melihat situasi kacau ini. Sayangnya dia tidak bisa memakai kekuatannya terang-terangan, rahasianya bisa terbongkar total. Dia kaget bukan main saat si bos tiba-tiba menangkap dan menjadikannya sandera. Menyuruh Lane dan paman membuang senjata mereka. Tapi yang si bos tidak sadar, dia justru membuat segalanya lebih mudah bagi bocah jenius kita. Kai diam-diam mengaktifkan kekuatan Slimenya dan mengambil alih kendali salah satu kroco. Bos itu, sang kroco lalu mencabut pin granat. Dan di detik berikutnya, ledakan dahsyat mengguncang seluruh area. Meski bos itu selamat dari ledakan, Kai masih dalam cengkeramannya. Namun, Kai memanfaatkan kekacauan itu untuk mengambil keuntungan. Dia melihat inti kristal tingkat tinggi dan langsung menyambarnya dengan ekor sebelum ada yang sadar. Si bos yang gemetar hebat dan nyaris mati, bergegas lari ke ruangan lain dan membanting pintu di belakangnya demi menyelamatkan nyawa. Di dalam sana, beberapa preman lain sudah menunggu. Sang bos menyatakan kalau ini waktunya pergi dan menyuruh mereka menyiapkan mobil untuk segera kabur. Para preman itu langsung bergerak patuh. Tepat di momen itu, bocah kita melihat tato lain lagi. Tato ini terukir jelas di sisi leher pria itu, mengungkap identitas aslinya. Sekarang, semuanya menjadi sangat jelas bagi Kai. Pria ini tidak lain adalah bos asli organisasi itu, Lee. Dialah dalang yang membuat kehidupan Kai menjadi neraka. Di kehidupan sebelumnya, dulu, Lee selalu memakai topan. Itu sebabnya Kai tidak pernah melihat wajah aslinya. Siapa sangka dia malah mendapat kesempatan untuk melihatnya sekarang saat masih menjadi bayi? Benar-benar gila. Tatapan mematikan bayi Kai begitu tajam sampai Lee bisa merasakannya dan bahkan memarahinya. Dengan kesal, detik berikutnya, kabut merah mulai memenuhi udara di sekitar mereka. Fenomena ini disebut. Jadi, apa pendapat kalian? Gila kan? Debu merah ini sangat mematikan di dunia penuh mutasi ini. Manusia yang menyentuhnya pasti mati atau berubah jadi monster mengerikan. Sampai jumpa nanti. Langsung saja. Kita tonton aksi balas dendam paling epik. Beberapa anak buah Lee mulai berubah jadi monster menjijikan dan menyerang. Tapi dasar Lee, dia malah pakai Kai sebagai umpan monster. Tanpa ragu, si brengsek ini melempar bayi Kai ke ruang penuh monster dan kabur, meninggalkannya. Tapi tenang saja, Kai paham betul situasinya dan bersiap melepaskan kekuatan aslinya. Bahkan, kalau ada yang melihat, dia menarik inti kristal dari sakunya dan mengaktifkannya. Dan boom, dalam sekejap, dia berubah wujud menjadi petarung dewasa yang siap tempur. Monster raksasa langsung menerjangnya, tapi tentakel Kai menahan serangan itu tanpa berkedip. Menyatu dengan inti kristal, kekuatannya melonjak pesat ke level dewa. Saking gilanya, monster-monster di sekitarnya sudah tidak terasa seperti ancaman fisik lagi. Makhluk lain mencoba menembakkan laser dari matanya, Kai tidak peduli. Dia maju menembus sinar itu dan langsung menusuk tubuh makhluk itu
Dia malah kegirangan melihat betapa mudahnya dia mengendalikan tubuh ini. Tentakelnya kini bergerak mematikan, menebas para monster layaknya memotong sayuran di dapur. Sementara itu, Li cuma bisa menonton dengan wajah pucat pasi. Bingung dan gemetar, dia sama sekali tidak mengenali siapa Kai. Karena melewatkan momen perubahannya dari bayi menjadi petarung. Melihat wajah pucatnya, Kai langsung paham, Li belum sadar siapa dia sebenarnya. Dan itu justru bikin semuanya makin memuaskan. Kai melangkah maju, tatapannya tajam penuh dendam. Sudah tidak ada keraguan lagi. Waktu balas dendam akhirnya tiba. Walau ketakutan, Li refleks mencoba membela diri. Dia mencabut pistol dan menembak Kai. Sayangnya, Kai bergerak jauh lebih cepat dari peluru itu sendiri. Walau tubuh baru ini bukan tubuh aslinya jika dibandingkan wujud bayinya. Tapi kecepatan dan kelincahannya benar-benar ada di dimensi yang jauh berbeda. Saat Kai memangkas jarak, hingga tersisa 1 inci, Li mengira dia pasti monster. Tapi jagoan kita tidak memberinya celah untuk bicara. Dalam satu gerakan kilat, dia melempar Li melintasi ruangan, membantingnya ke sudut. Kini sambil batuk darah, Li menggumamkan cerita aneh dari seseorang yang ternyata benar adanya. Kai sempat penasaran siapa orang misterius itu, tapi dia tidak ada waktu untuk memikirkannya. Li secara mengejutkan tiba-tiba. Perhatikan baik-baik, disinilah semuanya jadi gila. Li menyuntikkan obat aneh ke tubuhnya sendiri. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah menjijikkan, bermutasi menjadi wujud monster. Melihat transformasi itu, Kai langsung menyadari kenyataan pahit, bahwa jauh sebelum bencana besar terjadi, organisasi itu sudah bereksperimen dengan obat ini. Sebuah formula untuk mengubah manusia menjadi monster tanpa menghilangkan kewarasan mereka. Saat monsternya terus membesar, wajah Kai jelas terlihat ketakutan. Makhluk itu langsung menerkamnya ganas, dan walau Kai nyaris gagal menahan serangannya, dia membalas cepat dengan tentakelnya. Namun dari satu benturan itu saja, dia sadar lawannya ini bukan ancaman biasa. Monster itu terus menyerang tanpa henti, memukulnya dengan tentakel perak yang dengan susah payah Kai hindari. Cuma dari melihat gerakannya, Kai paham makhluk ini sengaja diciptakan untuk menjebaknya. Rasa dingin menjalar di tulang belakangnya saat dia sadar. Ini adalah wujud monster yang sama persis, yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya, tapi kali ini, dia bukan orang yang sama. Dia bukan lagi versi dirinya yang tidak berdaya, dan dia ogah mati oleh monster yang sama. Dengan tekad baru, dia menghindari setiap serangan dengan fokus tajam dan energi meledak-ledak. Tiba-tiba saja, ledakan dahsyat menghantam si monster. Saat debunya menghilang, Kai melihat si paman militer sedang mengisi ulang senjatanya dengan peluru yang dia curi dari es Lotus Society. Benar-benar ironis, pria tua itu memakai senjata penjahat untuk tujuan yang mulia. Di sisi lain, Kai mencoba mencerna perubahan alur pertarungan ini. Pria tua itu menargetkan monster bermata raksasa yang ternyata adalah Li dalam wujud mutasinya. Melihat keadaan berbalik, Kai tidak bisa menahan senyum lebarnya. Permainan berubah, dan kali ini dia yang diuntungkan. Li teringat masa lalu saat bergabung dengan organisasi. Ketika seorang agen memancingnya dengan peringatan soal bencana dunia yang akan segera datang. Wanita itu memanipulasinya seolah bergabung dengan mereka adalah satu-satunya jalan untuk selamat. Lalu, dia memberinya obat sebagai hadiah selamat datang dan bilang kalau itu bisa membantu membongkar sifat aslinya. Waktu itu, saat menatap obat tersebut, dia sama sekali tidak percaya omongannya. Dia merasa sudah sangat mengenal jati dirinya sendiri. Tapi begitu dia menerima suntikan itu dan membangkitkan sisi monsternya, dia baru yakin wanita itu jujur. Karena dia terlahir sebagai monster yang hidup dari mengeksploitasi kelemahan orang lain. Contohnya, waktu masih kecil, dia memberitahu seorang wanita gemuk kalau suaminya selingkuh. Saat si wanita marah, dia memanas-manasinya dengan bilang suami itu menyebutnya babi jelek yang sedang tidur. Beberapa saat yang lalu, wanita itu, yang mungkin sudah tidak pede dengan fisiknya, langsung percaya dan mengamuk pada suaminya. Setelah dipukul, si suami malah memutuskan untuk bercerai. Saat suaminya pergi, dia hancur karena merasa dirinya sangat jelek dan layaknya malaikat pelindung palsu. Li menjebaknya dengan janji mengenalkannya pada orang-orang yang tidak akan pernah merundungnya.
Beginilah cara liciknya mempermainkan hati orang, meraih kepercayaan mereka, lalu memerasnya habis-habisan. Sifat penipunya mengubahnya jadi seniman penipu tulen, monster sungguhan berwujud manusia. Itulah sebabnya dia kini terlahir. Sebagai monster level 4, sang penipu, kalian dan aku pasti tertipu kan? Faktanya, monster yang jagoan kita lihat itu cuma halusinasi. Dia melihat wujud yang membunuhnya di kehidupan lalu dan ketakutan setengah mati oleh trik Lee. Di sisi lain, Lee memilih tidak membuang energi dan menunggu momen tepat untuk serangan balik. Pemungkas, tiba-tiba, dia tertembak peluru dan kaget melihat paman tua siap bertarung lagi. Lee sangat kesal kenapa paman tua ini panjang umur banget dan langsung balik menyerangnya. Tapi si paman tetap bersembunyi, melancarkan serangan tanpa menampakkan diri. Lee menyerang lagi, tapi hantamannya disambut rentetan ledakan. Benturan ini menciptakan kepulan asap dan debu tebal, membuatnya tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Mengambil kesempatan dalam kesempitan ini, Kai bergerak ke titik butanya dari belakang. Saat Kai menyerang, Lee mengumpat kasar, marah karena Kai bisa lepas dari halusinasinya secepat itu. Kai melangkah maju dan mendeklarasikan kalau Lee itu cuma penipu rendahan level 4 yang tidak akan pernah jadi spesial. Setelah itu, dia membantai Lee dengan tentakelnya, membuat Lee mengutuk tentakel sialan itu. Sedetik kemudian, Lee mencoba menciptakan ilusi di sekitar Kai, tapi kali ini gagal total. Dia frustrasi karena kemampuannya tidak mempan. Kai teringat momen dia mati di kehidupan sebelumnya gara-gara halusinasi, sambil diam-diam berterima kasih pada Lee, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Lee panik saat Kai melesat ke arahnya secepat kilat. Lee kini berdarah-darah. Setelah dihajar habis-habisan oleh Kai, Kai lalu bertanya dengan dingin, apa dia sudah selesai? Tapi dalam hati Kai tahu ini baru permulaan. Dalam 2 jam, gelombang debu merah lain akan menghantam. Levelnya jauh di atas apapun yang pernah umat manusia hadapi. Gelombang mutasi yang akan membuka gerbang neraka. Saat dia bersiap menghabisi Lee, Lee memohon ampun. Kai membalas kalau dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata terakhirnya. Sementara itu, si paman tua juga menonton pertarungan ini. Kai paham Lee adalah lawan alot yang masih berniat melawan meski badannya hancur lebur. Jadi, lebih baik langsung selesaikan saja dengan mengincar lehernya. Tapi tepat saat dia mau menebas, sebuah ilusi kembali menyerang. Ibunya muncul, menangis memohon, bertanya apa Kai tega membunuhnya juga. Dia ragu sejenak, dan keraguan kecil itu berakibat fatal saat dia terkena rentetan ledakan. Memanfaatkan celah itu, Lee menyerang balik, dan Kai nyaris gagal menghindar. Saat Kai susah payah bangkit berdiri, Lee menyombongkan diri, kalau sampai kapanpun, Kai tidak akan bisa membunuhnya. Dia sekarang bisa membaca pikiran Kai dan memprediksi gerakannya. Lee tahu sisa tenaga Kai cuma cukup untuk 1 serangan. Mendengar itu, jagoan kita sempat mikir untuk menyerahkan Lee ke paman tua. Bersamaan dengan itu, seolah membaca pikirannya, Lee menghindari tembakan si paman dan mengejeknya. Bertanya apa dia cuma mau berdiri diam saja. Kai mengumpat kesal, sadar kalau senjata biasa tidak mempan lawan monster level 4. Lee yang makin arogan, merasa sudah membaca taktik si paman. Nah, menurut kalian apa yang akan terjadi selanjutnya? Sini kumpul, kamu dan aku akan melihat plot twist paling gila hari ini. Dengan tawa jahat dan mengaku sebagai dewa, Lee berjalan ke tempat persembunyian si kakek. Tapi begitu dia tiba, bom granat kejutan langsung meledak. Tepat saat Lee menginjakkan kaki, melihat Lee terluka parah, Kai memuji insting tajam kakek itu. Dia lalu bingung kemana si kakek pergi. Seakan menjawab pertanyaannya, kakek itu tiba-tiba muncul di belakang Lee. Kakek bersiap menyerang, tapi Lee menghindar di detik terakhir. Lee mau membalas, tapi Kai memanggil namanya untuk mengalihkan perhatian. Gangguan mendadak itu membuat Lee kaget setengah mati. Dengan seringai lebar, Lee bertanya apakah ingin tahu masa depannya. Saat dia lengah sesaat saja, kakek itu langsung menembaknya dari belakang. Tiba-tiba, sebuah ilusi mengerikan menembus pikiran Lee, memperlihatkan dirinya sedang berurusan dengan orang-orang lemah di bawahnya. Kai menunjukkan masa depan di mana Lee selalu menjadi pecundang, selalu tidak berguna. Pada akhirnya, Kai bilang, itulah takdir aslinya. Murka luar biasa. Lee memegangi kepalanya dan menolak kenyataan itu. Visi lain muncul,
Dia bersujud di depan orang lain dengan gaya menyedihkan. Dia menolak keras masa depan ini. Mengamuk buta, dia menyerang ke segala arah, tapi malah berakhir melukai dirinya sendiri. Sedetik kemudian, mereka semua menatap tak percaya saat Li memenggal kepalanya sendiri. Melihat pemandangan itu, Kai menyeringai puas. Dia akhirnya berhasil menipu penipu paling hebat. Saat kepala Li terlepas dari tubuhnya, dia kembali melihat sekilas ingatan Kai. Matanya melotot ketakutan melihat monster yang berdiri di hadapannya. Detik berikutnya, kepalanya yang putus menghantam tanah dan dia berteriak panik menyuruh. Kai keluar dari pikirannya, dia berteriak. Sadar kalau inilah arti sebenarnya dari peringatan soal bayi itu. Si kakek melirik Kai, perhatiannya mulai terpancing. Li terus bicara dengan suara yang serak menyebut Kai sebagai telur malapetaka, membuat Kai dan si kakek kaget. Li memperingatkan dengan memulai revolusi ini. Kai membuang semua kesempatannya untuk hidup normal. Mulai sekarang, seluruh organisasi akan memburunya tanpa henti. Sebelum dia bisa membongkar lebih banyak, suara tembakan lain terdengar dan Li dibungkam oleh peluru. Kai dan si kakek buru-buru menoleh ke sumber suara, sosok baru. Perhatikan baik-baik, di sini suasana makin tegang. Sosok itu turun dari jeepnya, dengan tenang menjelaskan bahwa musuh yang dibiarkan hidup akan jadi bumerang. Saat sadar pria itu dari militer, Kai langsung siaga. Penuh, pendatang baru itu memanggil si kakek dengan sebutan guru. Karena ajaran itulah yang baru saja dia ucapkan. Namanya Kapten Leon, tapi dia lebih dikenal sebagai Serigala Salju. Sebelum sang murid dan guru saling menyapa, monster lain muncul di belakang Leon. Tanpa berkedip atau bergerak sedikit pun, dia langsung menghabisi monster itu. Jagoan kita yang mengintip dari balik kotak, sungguh terkejut melihat kekuatan itu. Saat itu, si kakek bertanya, apakah Leon sengaja datang? Karena kakek ini cuma mau pulang dan merawat cucunya. Sambil mengeluarkan ponsel, Leon malah memohon pada gurunya untuk kembali ke markas, karena keadaan sedang sangat darurat. Dia lalu menunjukkan foto cucu perempuannya yang aman dan sehat. Leon mengingatkan dengan tegas bahwa militer sekarang sangat membutuhkan komandan mereka. Mendengar percakapan ini, Kai langsung sadar kalau kakek tua ini tidak lain adalah komandan tertinggi militer. Lalu, Leon bertanya pada si kakek apakah dia ingin segera memastikan keselamatan cucunya sendiri. Si kakek pun setuju untuk ikut dengannya. Sementara itu, Kai ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Saat dia bergerak sedikit, itu menarik perhatian mereka dalam sekejap mata. Leon sudah berada di depannya, menodongkan senjata. Untungnya, Kai sudah kembali berubah wujud ke bentuk bayinya. Leon bertanya dengan curiga apakah bayi ini monster yang dia lihat tadi. Kai, jujur saja, ketakutan setengah mati, dia mengira Leon akan menembaknya, tapi si kakek segera turun tangan. Memberitahu muridnya bahwa dialah yang menyembunyikan Kai di sana. Sambil menggendong bayi itu, kakek berbisik pada Kai untuk terus bersandiwara. Mendengar itu, Kai mulai menangis keras layaknya bayi sungguhan. Leon berkomentar betapa cocoknya kakek itu mengurus bayi. Tiba-tiba, jagoan kita merasakan aura aneh yang memancar kuat dari Leon dan menatapnya lamat-lamat. Di momen itu, dia berpikir apakah dia pernah melihat wajah ini sebelumnya di dalam organisasi. Tak lama, Kai ditempatkan di ruang perawatan bersama bayi-bayi lain. Saat perawat meletakkannya di keranjang, Leon menyuruhnya pergi dan perawat itu patuh tanpa banyak tanya. Sambil pura-pura tidur nyenyak, Kai mendengarkan semuanya dan mulai memikirkan kemana perginya si kakek tadi. Dia juga bingung soal tempat apa ini sebenarnya. Tiba-tiba, seorang bayi mulai menangis, menarik perhatian Leon. Awalnya, dia memuji energi bayi itu dengan santai dan memintanya diam. Tapi kemudian, nada bicaranya berubah saat dia pakai kekuatannya. Kalian pasti mikir ruang bayi ini aman kan? Pikir lagi. Kai melihat semua ini dengan mata melotot nyeri. Dia ingat Leon itu tokoh penting di organisasi. Dengan kode namatan, bukan cuma itu. Dia punya kekuatan super langka dan mematikan. Bisa mengendalikan dan meledakkan darah di tubuh siapapun sesuka hati. Dia sadar betul Leon telah menggunakan kekuatannya pada bayi itu, menyebabkan kekurangan oksigen parah yang bikin si bayi pingsan. Bukan tidur secara alami, dia adalah ancaman yang harus sangat diwaspadai Kai. Apalagi setelah usahanya tadi untuk
membunuhnya. Kini Lian melangkah mendekati jagoan bayi kita. Sementara itu, Kai malah memikirkan kekuatannya sendiri yang bangkit terlalu cepat. Mengingat organisasinya saja baru terbentuk, dia mulai bertanya-tanya. Apakah dia satu dari sedikit orang langka yang kekuatannya bangkit sebelum kiamat datang? Saat itu juga, Lian memutuskan untuk memeriksa Kai dan menyuruhnya diam. Kai menahan napasnya dalam-dalam. Sepanjang waktu, begitu Lian berjalan menjauh, Kai menghela napas super lega. Sebelum pergi, Lian berkomentar betapa menyenangkannya tempat ini. Saat dia keluar, Kai melirik sekeliling memastikan pria itu benar-benar pergi. Lalu, dia langsung melompat berdiri. Dia teringat Li, sang penipu ulung yang bisa memanipulasi pikiran. Kai punya kekuatan luar biasa seperti penyerapan tingkat dewa yang menciptakan pelindung di otaknya untuk menjaga pikirannya dari Li. Sekarang demi melindungi diri dari Lian, dia mengatur aliran darahnya, melambatkannya, dan membiarkan darah palsu terserap otomatis. Setelah mengamatinya sejenak, dia menoleh ke arah anak-anak lain dan berpikir apakah mereka juga telur malapetaka. Bukannya dia tidak familiar dengan istilah itu. Dia pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya, tapi karena statusnya yang sangat rendah dulu, dia tidak pernah punya akses ke informasi rahasia semacam itu. Tetap saja, dia yakin Lin pasti tahu sesuatu. Dia lalu menganalisis situasi militer yang dulu hancur total di kehidupan masa lalunya oleh organisasi. Pikirannya melayang ke si kakak, yang jelas tidak percaya pada Lian karena bersikeras memeriksa cucunya secara langsung. Dia juga bertanya-tanya tentang pemeriksaan yang dilakukan Lian padanya tadi. Ada terlalu banyak pikiran yang berputar di kepalanya. Lalu dia teringat ibu dan anjingnya. Tapi dia buru-buru menepis pikiran itu. Dia sedang tidak dalam posisi di mana dia bisa memikirkan orang lain saat ini. Fokus utamanya cuma satu, rencana melarikan diri. Dia mencoba membuka pintu dengan kekuatannya, tapi ternyata gagal. Dia lalu teringat inti kristal yang dia dapatkan sebelumnya, yang dipakai untuk menggabungkan kekuatan bernama bayangan gelap. Tapi selama proses penggabungan, dia tidak bisa memakai banyak kemampuannya. Saat ini, dia cuma bisa pakai bayangan gelap dan pelindung dewa. Kekuatan kedua membantunya menahan serangan mental. Tapi bayangan gelap terlalu kuat dan kelewat berisiko dipakai dalam situasi sekarang. Jadi dia memutuskan untuk menunggu dan memahami niat asli orang-orang di sekitarnya sebelum memakai kekuatan dan ambil risiko ketahuan. Sejauh ini, pura-pura jadi bayi polos berjalan sangat mulus. Tiba-tiba, dia sadar ada sesuatu yang muncul dari keranjang lain. Dia menatap ke arah bayi lain yang kakinya berubah menjadi cabang pohon. Wah, bayi ini pasti manusia langka lain sepertinya. Kemudian, dia melihat beberapa bayi lain memamerkan berbagai macam kekuatan dia. Teringat di kehidupan lalunya, bayi-bayi ini selalu dikurung. Sekarang dia paham kalau mereka semua dikumpulkan di tempat seperti ini. Tiba-tiba, sebuah sulur pohon tebal meraup tubuhnya ke atas. Dia mencoba melepaskan diri. Dia sama sekali tak bisa. Sedetik dia ragu apakah harus memakai kekuatannya sekarang atau tidak. Tapi pikirannya terpotong oleh bocah lain yang membantunya lepas. Ternyata dia adalah anak kecil yang menyuruhnya pura-pura tidur saja. Jadi sekarang dia harus bersikap manis. Kai sangat kaget melihat bocah itu baru berumur 5 tahun, tapi sudah benar-benar menguasai kekuatannya. Jadi, apa yang kamu dan aku pelajari hari ini? Jangan percaya ruang bayi. Kai mengumpat pelan mendengar suara di belakangnya. Bocah itu kabur menghilang. Perawat masuk dan Kai buru-buru. Sini kumpul. Kita bakal nonton kelakuan bayi reinkarnasi paling gila. Dia pura-pura tidur di lantai. Kepala perawat menyuruh mengumpulkan semua bayi. Seseorang melihatnya, lalu ikut mengangkat bayi kita ini. Kai mulai mikir keras. Ada konspirasi apa ini dan apa rencana mereka? Tak lama, para perawat meletakkan semua bayi di lantai. Dia membuka mata sedikit, dan hanya melihat kegelapan total mengelilinginya. Firasat buruk muncul. Apakah bayi-bayi ini bakal disuruh tarung sampai mati? Enggak heran sih, soalnya organisasi ini memang suka bikin hal gila di kehidupan masa lalunya. Dia merasakan ada orang dari organisasi mengawasi di dekat situ. Pelan-pelan dia merangkap saat bayi lain mulai bangun. Begitu menengadah, dia melihat Lin berdiri di lantai atas. Belum sempat mikir lagi, ada monster bergerak mendekati seorang bayi. Awalnya dia menebak para balita ini
bakal jadi cemilan monster. Soalnya seingat dia, dulu nggak ada bayi sama sekali. Dia baru sadar monsternya diikat rantai, tapi itu bukan berarti mereka aman. Dia yakin rantai itu cuma sementara, dan monsternya pasti bakal dilepas sebentar lagi. Semua bayi di sekitarnya ketakutan setengah mati. Tiba-tiba ada bocah pemberani maju, mengambil bayi yang menangis di dekat monster, lalu menaruhnya di tempat aman, sambil melihat sekeliling. Ke arah bayi-bayi dan Lian, dia menyimpulkan satu hal. Mereka disuruh melawan monster, agar kekuatan mereka bangkit paksa. Tujuan mengumpulkan bocah-bocah ini, pastilah untuk proyek anjing pemburu milik organisasi. Rencana ini diserahkan kepada Lian. Tiba-tiba Lian mengaku kalau dia cuma akting di depan gurunya. Lalu, dengan gaya sok sopan, dia meminta semua orang jangan mengecewakannya dan menekan tombol ujian, boom. Rantai penahan hancur dan monster itu langsung menyeruduk bayi kita. Tapi dia untungnya masih bisa menghindar. Sayangnya, telinganya tetap terluka. Dia mengamati monster itu. Kayaknya sih monster tingkat 2. Dia super yakin bisa menang. Tapi enggak tahu deh nasib bayi lain. Dia menatap ngeri. Bayi-bayi yang ketakutan setengah mati. Seorang balita menangis keras, memancing perhatian si monster. Target pun berubah. Tapi anak perempuan di sebelah balita itu panik, dan tiba-tiba, kekuatan akar pohonnya bangkit. Beberapa tanaman merambat melilit monster itu. Kai mengacungkan jempol ke gadis kecil itu, berharap dia bisa bertahan. Lian juga menyadari kekuatan itu. Yang tipe tanaman menjalar Lian, memujinya, karena kekuatannya lumayan bagus untuk ukuran tingkat. 1. Pandangannya lalu beralih ke jagoan kita yang belum menunjukkan bakat apapun. Tapi Lian yakin banget Kai itu pengguna kekuatan. Dia percaya kekuatan Kai bakal meledak kalau didorong ke kondisi super ekstrem. Bersamaan dengan itu, sekarang perhatikan baik-baik. Monster itu lepas dari tanaman dan siap mengamuk. Kai kaget melihat situasi makin kacau balau sambil melihat sekeliling. Achan, yakin level 2 Haka nggak bakal kuatnya lawan monster ngamuk yang hampir setara level 3. Nggak ada pilihan lain, dia harus maju sendiri. Dia mencengkeram erat dahan berduri, sampai tangannya berdarah, tapi dia terus maju. Bayi super kita ini nekat melompat dengan tubuh mungilnya. Saat makin dekat, dia mengeluarkan jurus perisai suci, membuat sang monster menggelengkan kepala kesakitan. Bayi ini mikir cepat. Sembunyi di balik akar, dia mendaratkan tendangan maut ke dagu monster. Tiba-tiba, monster itu terpeleset pasir. Bikin Achan bingung dari mana datangnya pasir hoki itu. Dia berbaring di dahan berduri, merasa tenang karena belum ketahuan, tapi ternyata dia salah besar. Saat jatuh dari tebing, monster bangsat itu melilitkan ekornya ke bocah kita. Pas mereka terjun bareng, tentakel aneh menangkap Achan dan memotong ekor monster. Bos kita selamat. Dia melihat ke atas dan melihat robot milik Hot. Tentakel meletakkan tubuh mungilnya kembali ke tebing, dan Achan langsung mengamatinya. Ternyata itu robot keamanan untuk proyek anjing pemburu. Di sisi lain, bayi kita sedang dipantau. Tang tersenyum licik melihatnya. Seorang tentara berseragam muncul dari belakang, melaporkan kalau sistem keamanan sudah aktif di dia. Lalu bertanya soal eksekusi proyek anjing pemburu. Tang, yang sepertinya adalah bos, bilang kalau membawa kembali Hot adalah keputusan brilian karena rencananya sangat pas. Pandangan si bos kembali ke layar, melihat bayi yang ngoceh enggak jelas. Mikir jangan-jangan bocah ini anggap semuanya cuma mainan. Sementara itu, protagonis balita kita lagi nangis bombay. Mikir apakah satu-satunya cara bertahan hidup cuma patun ke organisasi, terus dia mikir lagi. Sampai kapan jadi anjing peliharaan mereka? Sambil menatap jurang, dia merasa, mending mati saja daripada mengulang hidup sengsara yang ujungnya dikhianati. Jadi, dia lompat dari tebing. Tapi robot keamanan mengejarnya, menangkapnya lagi dengan tentakel. Sialnya, monsternya masih hidup, dan langsung menarik robot itu buat berantem. Di ruang kendali, tentara panik melapor kalau robot keamanan mereka mulai rusak dan spesimennya jatuh. Dia nanya perlu diselamatkan atau enggak. Si bos yakin spesimen itu enggak bakal selamat dari jatuhan tinggi, jadi biarin saja lagian. Mereka enggak berani masuk ke pabrik dan memancing monster besar. Robot Hot saja enggak mempan. Si bos sadar dia pun bakal susah mengalahkan monster itu. Sambil melangkah pergi, dia memperingatkan tentaranya
untuk biarkan proyek anjing pemburu ini sementara waktu. Alih-alih, dia mengumumkan kalau mereka harus lanjut ke proyek telur bencana. Kita rehat sebentar di pabrik. Bocah kita jatuh berguling. Tiba-tiba dia berubah kembali jadi wujud manusia super berjas hitam. Sumpah ya, penampilannya malah mirip Towok panggilan kalau kataku. Dia melihat sekeliling, kebingungan karena tempat ini persis banget kayak tempat pembuangan sampah. Di sudut, dia menemukan gerbang besi berlapis dan mikir itu jalan keluarnya. Tapi pas dia mau kabur, takdir berkata lain, enggak ada yang gampang begal. Makhluk aneh merangkak ke arahnya. Bentuk mereka yang setengah mati bikin dia agak merinding, tapi dia menenangkan diri dan siap mengirim mereka ke alam baka. Monster melompat, tapi dia dengan cepat menebas leher dan anggota tubuh mereka sampai hancur total. MC kita sangat santai, seakan membantai itu cuma pemanasan. Di belakangnya menumpuk lautan mayat monster yang baru saja dia ratakan. Sambil menyeringai, dia merasa kerjaan ini kelewat gampang, dan insting lamanya mulai kembali. Ekor Kai bergerak, menyala merah terang. Saat dia menyerap energi dari mayat-mayat itu, prosesnya lumayan makan waktu. Sambil duduk, dia ingat kalau monster terakhir yang dia bunuh itu level 1 atau 2, terus dia cari cara menjebol gerbang besi tadi. Belum sempat gerak, sosok lain muncul, yang ini bentuknya mirip manusia dan memegang pedang. Satu tebasan memancarkan aura aneh. Protagonis kita tersenyum lebar, nanya apa pendatang baru ini raja di tempat ini. Meski gayanya nggak meyakinkan, pendekar berenergi merah itu mulai pamer kekuatan, bergerak secepat kilat, dan membelah diri jadi 3 bayangan. Kai langsung tertarik don, kekuatan langka kayak gini, sudah lama banget nggak dia lihat. Sifat rakusnya kumat. Dia melesat menyerang ketiga klon itu, nafsu banget mau mengambil kekuatannya. Tapi pas dia lari ke arah para penjaga, mereka malah melewatinya begitu saja. Kai Chengyu Banghin, penjaganya malah sibuk berburu monster lain. Kelar berburu, mereka cuma berdiri mematun, tanpa nyentuh protagonis kita sama sekali. Kai tersenyum bingung mikirin alasannya. Dia baikan begini kan bikin harga diri hancur. Berdiri persis di depan mereka, dia perhatiin mereka diam saja. Saking anehnya, dia mikir kenapa musuh nggak nyerang. Padahal targetnya ada di depan mata, baru deh dia sadar, mereka pasti cuma jaga pintu keluar. Kai nekat lari ke gerbang, dan 3 penjaga langsung mengejarnya. Gila, cepat banget. Tangan Kai malah kena tebas, sampai berdarah gara-gara salah perhitungan. Tapi jujur, kalian sama kayak aku kan? Malah makin penasaran lihat aksi dia selanjutnya. Ikut aku sebentar kita lihat aksi konyol jagoan kita. Dia kehilangan lengan tapi santai banget. Seolah bisa tumbuh lagi kayak rumput. Dengan penuh percaya diri, dia menyerang lagi dengan tenaga penuh. Sekali lagi, dia maju menerjang, kali ini dia melompat dan menusuk salah satu penjaga. Tekad bulat buat balas dendam soal lengannya. Satu penjaga tumbang, tapi masih ada 2 sisa di depannya, dan keduanya masih segar bugar. Kai memasang lengannya kembali ke badan. Menggerakkannya santai, karena tahu bakal normal lagi sebentar lagi. 2 penjaga itu menyerang lagi, dan setiap pukulan, intensitasnya terasa makin menggila. Paham sama mekanik gamenya, dia sadar kekuatan mereka dibagi rata. Jadi, makin sedikit klonnya, penjaga yang tersisa bakal makin luar biasa. Si hitam mulai kesal, karena musuhnya aneh banget dan bikin repot. Entah gimana, dia berhasil menangkis satu serangan. Sambil ngelis ke belakang, dia mutusin buat nyerang dua-duanya. Secara bersamaan, gak ngasih celah buat mereka gabung. Dia sadar kekuatan bayangan hitamnya masih bisa dioprek lagi. Mengingat wujud bayinya, dia ingat udah lama biasa gelut pakai wujud itu. Hitam akhirnya sadar ngapain capek-capek pakai wujud manusia. Saat penjaga menyerangnya barengan, dia langsung berubah jadi wujud kayak monster Venom yang gak punya bentuk pasti pakai mode ini. Dia langsung di atas angin dan menghabisi kedua penjaga sekaligus. Jagoan kita kembali ke wujud manusia dan berdiri di atas mayat mereka. Ternyata mayat mereka gabung jadi satu setelah mati. Pas dilihat lebih dekat, ada kalung di leher penjaga itu, isinya nama dan asal pasukannya, yaitu pasukan serigala, namanya Letnan Barton. Jagoan kita kaget parah, karena gak nyangka militer beneran dikirim ke sini. Dia mencongkel kristal merah dari tubuh Barton. Pakai ekor tajamnya,
dan kristal itu menyala. Dia menatap kristal itu, sadar monster yang barusan dikalahin ternyata kelas 5. Sambil buang napas lega, untung saja dia berhasil membunuhnya sebelum klonnya gabung semua. Kai keringat dingin, mikir kalau monster kelas 5 aja segila ini, kiamat pasti udah dekat. Biarin aja dulu, sekarang. Dia cuma fokus sama badai debu merah yang bakal meledak 2 hari lagi. Dia langsung kepikiran ibunya yang berambut merah, harus cepat dicari sebelum bahaya datang. Lalu dia mengambil tasnya menuju jalan keluar. Nah, perhatikan bagian ini, dengar langkah kaki. Dia langsung ngompet. Dari gerbang muncul cewek cantik, tapi di belakangnya ada 2 preman menodongnya. Kalau gerak, dia bakal beda alam, biarpun ditodong pistol sama 2 orang. Si cantik malah senyum nakal dan minta izin lepas baju tebalnya dulu, karena udaranya panas banget. Seluruh tubuhnya benar-benar basah kuyup karena keringat. Dia melihat sekeliling dan bingung kenapa tempat ini malah mirip tempat pembuangan sampah akhir. Dia teriak minta ruangannya dikembalikan, tapi preman itu masa bodoh. Mereka cuma bentak dia suruh jalan. Cewek cantik ini balik badan, mikir mereka pasti anak baru, karena buta map. Dia teriak kalau ini wilayah kekuasaannya, lalu meniup sebuah peluit, sesuatu mulai muncul, dan preman itu bingung dengar suaranya. Tiba-tiba, 2 tentakel robot mencekik leher mereka, dan menariknya ke atas. Tentakel lain muncul jadi tempat pijakan. Si cantik berdiri, dia tahu semua kekacauan ini, gara-gara orang jahat itu. Ruangannya jadi hancur lebur kayak habis dijajah waktu Perang Dunia Kedua. Jadi, dia memutuskan buat bersih-bersih pakai pasukan robotnya. Tanpa babi bu, pasukan robot itu menyerang sisa preman yang setengah mati dan mencincangnya. Sementara itu, 1 laba-laba robot melihat jagoan kita ngumpet di pojokan dan menguncinya jadi target. Tapi sebelum serangannya kena, dia menahan tombak itu tepat di depan wajahnya. Pas senjatanya ditahan, si cantik lari mau nyerang, tapi Kai melompat dan menyelamatkan diri dari tendangan mautnya. Cewek itu senyum dan menatapnya. Lewat serangan lain, dia melabraknya, bilang kalau Kai yang bikin markas cantiknya jadi ampas. Padahal jagoan kita malah salvok. Kaget ternyata cewek ini kuat banget di luar dugaan. Cewek itu senyum dan bilang ini belum seberapa. Lalu tiba-tiba segerombolan tombak tajam bersiap menusuk jagoan kita. Untung saja dia berhasil ngeles sebelum berubah jadi daging cincang. Si cantik berdiri songong, yakin serangannya kena dan Kai udah tamat. Tapi tiba-tiba, dia muncul lagi di depannya. Kai berhasil membantai semua robot laba-laba itu. Dia berjalan santai menembus debu, sambil tersenyum. Dia ngaku salah, karena gak ngasih jatah sembako ke cewek itu. Tapi ini udah kelewatan. Dia baru sadar siapa cowok ini, dan itu bikin dia panik. Ternyata itu Kai. Sekilas, dia melompat ke belakang dan menempelkan pisau tajam di leher cewek itu. Dia keringat dingin minta ampun, biar dilepasin. Ya udah, Kai ngelepasin dia, dan cewek itu bengong melihat seberapa ngeri cowok ini, jagoan kita. Penasaran apa ini, markasnya dan nanya ada kejadian apa. Soalnya aneh banget markas hacker bisa rapi begini. Si cantik kesal, kenapa dia gak pergi-pergi. Gak lama, dia mulai benerin robotnya. Ngedumil siapa yang ngerusakin parah gini, sampai dia gak bisa masuk lab. Sementara itu, Kai rebahan di ekornya sendiri. Dia sadar sejak naik level, ekor tahu gak bisa nyerap skill lagi. Tapi energinya masih gila-gilaan buat nambah durasi skill. Jadi, dia putusin buat merahasiakan ini dulu. Akhirnya, si cantik ngelap keringat karena kelar kerjaannya. Dia membuka gerbang lab. Jujur aja, kamu dan aku pasti sepakat di sini alurnya makin gila. Dia langsung lari ke komputer mau menunjukkan siapa biang keroknya, lalu menyalakan rekaman. Yang menampilkan Leon di depan pintu keluar, muncul cewek rambut putih bernama Anna. Pas dia mau basa-basi, Lee memotongnya. Bilang gak ada waktu buat ngobrol, si cewek ganit. Nyindir kalau dia gak sabaran, lalu keluarin senjata. Gak mau kalah, Lee juga nodongin pistol ke kepala cewek itu. Tapi saking cepatnya, Anna membelah pistol Lee jadi 2. Dia shock dan belum sempat mikir, senjatanya udah tembus ke pergelangan tangan Lee. Ngebuktiin kalau dia itu monster. Darah muncrat pas dicabut. Lalu Anna melompat mundur, tetap kalem. Dan santai bilang kalau luka kecil itu gak bakal sembuh tanpa obat khusus. Jadi dia bakal pendarahan sampai tewas. Lee teriak nanya, apa sih maunya cewek gila ini? Berani nyerang tentara di markas militer.
Ana cuma senyum nyuruh dia santai, soalnya dia datang cuma buat jualan obat buatan organisasinya. Lalu dia melompat ke arahnya, melepas kacamata, menatap langsung matanya. Lee kena hipnotis instan. Tiba-tiba dia melihat halusinasi ngeri di mana tentakel Alin keluar dari punggungnya. Ditonton sama tentara lain, pada akhirnya dia ditembak dan tersadar. Keringat dingin merinding, dia terkapar di lantai. Gak paham apa yang terjadi. Dengan panik, dia nanya apa maunya. Ana tersenyum dan bilang dia bakal dapat hadiah spesial. Lee tiba-tiba halusinasi naik kuda, lalu menatap tangannya yang memegang botol obat. Tanpa basa-basi, dengan dorongan adrenalin gila, dia menyuntikkan obat itu ke dirinya sendiri. Rekaman kelar dan Kai emosi parah. Gak sabaran, dia suruh zoom wajah Ana. Ternyata Ana ini petinggi dari organisasinya. Pola di matanya adalah roda takdir nomor 10. Si cantik bingung siapa cewek ini, soalnya baru pertama kali lihat. Tapi tetap aja, dia heran kenapa Lee itu anggota militer. Diam-diam, dia melepaskan laba-laba robot kecil. Di sisi lain, Ana berhasil memanipulasi Lee soal betapa gak adilnya dunia. Jadi dia bakal bantu balas dendam. Lee mengusap dagunya. Setuju sambil senyum miring. Di sebuah tenda, Barton nyindir kalau bos Lee tahu tempat ini dipakai buat eksperimen, dia bakal kena masalah besar. Lee malah senyum karena kalau rencananya mulus, gak ada yang bakal tahu. Tiba-tiba, kandang di bawah tenda dibuka, isinya monster merah aneh. Para tentara ketakutan mau mendekat, tapi sebelum otaknya loading, monster itu ngamuk menyerang. Malah melompat ke muka Barton yang teriak panik, dan tebak apa? Kamu dan aku bakal lihat sisa kegilaan ini nanti. Ayo kita bahas kelanjutan cerita gila ini. Saat Lee pergi mencari debu merah, dia terus ngoceh kalau mereka berdua itu tumbuh bareng bak saudara. Tapi tetap saja saling bunuh tanpa ampun. Barton benar-benar bingung dengan ocehannya, tapi Lee lanjut mengamuk. Pasukan mutan langsung menyerangnya tanpa ragu, namun dia menghabisinya saat itu juga. Para ilmuwan yang panik bertanya, ada apa sebenarnya? Namun Lee malah menjebak mereka dalam cairan aneh. Barton langsung berteriak menyuruh seniornya berhenti mengeluarkan cairan menjijikkan itu karena sangat berbahaya. Sayangnya, dia malah tersenyum sinting dan bilang ini baru permulaan. Saat tubuh Barton mulai berubah wujud menjadi monster. Dia cuma ingin melindungi orang di luar sana. Dia tak mau monster atau cairan ini bocor. Jadi, dia membantai semua makhluk di fasilitas itu demi menuntaskan tujuan terakhirnya sebelum hilang akal. Tiba-tiba, seorang pria masuk dari pintu keluar dan syok melihat mayat bergelimpangan. Dia menatap Burton dengan panik, bertanya-tanya apakah Burton yang melakukan semua itu, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Pria itu mencoba lari mencari bantuan. Namun sebelum melangkah jauh, Burton langsung menusuk punggungnya. Pria itu batuk daran dan akhirnya mati karena lukanya. Rekaman CCTV ini sangat buram gara-gara kameranya rusak. Membuat Hot kesal karena gagal mendapat informasi penting. Sementara itu jagoan kita sadar kalau Hot tidak banyak tahu soal organisasi itu. Satu-satunya ancaman terbesar saat ini adalah monster debu merah yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia mulai curiga, jangan-jangan organisasi inilah dalang utama kehancuran dunia. Karena mereka mengendalikan monster itu, dia menyadari kalau motif tersebut, pasukan serigala punya alasan kuat menghancurkan organisasi itu. Tiba-tiba, perutnya berbunyi kencang dan dia baru ingat belum makan. Sungguh menyebalkan, dia tak bisa makan banyak karena tubuhnya masih sangat kecil. Dia menoleh pada Hot menagih hasil kerjanya. Gadis itu tersenyum kikuk beralasan kamera rusak bukan salahnya. Dia tahu Hot sekarang tidak berguna dan menempelkan senjatanya ke leher gadis itu. Tiba-tiba, seorang pria menghentikannya dan Hot melihat celah kabur. Dia melompat dan memanggil pria. Itu kakek. Protagonis kita bingung, benarkah Hot cucu pria ini? Saat mereka bertiga berhadapan, terungkap kalau Yang dan Lin telah memenjarakan sang cucu untuk melakukan eksperimen aneh itu. Kita penasaran apa musuh mereka sama. Tapi Hot malah minta makan enak dulu dan si kakak setuju. Jagoan kita cuma dikasih susu. Karena cuma itu yang bisa dia cerna. Hot menertawakannya, mengejeknya sok jago padahal cuma minum susu. Si kakek bingung haruskah mereka memberitahunya rahasia ini. Hot kebingungan melihat ukuran cowok kita. Tiba-tiba,
dia berubah wujud menjadi bayi mungil lagi. Hot langsung menyemburkan minumannya karena kaget luar biasa. Dia baru sadar kalau jagoan kita ini bayi berumur 1 tahun. Si bayi melarang Hot menyentuhnya. Gadis itu sembunyi di balik kakeknya, mengeluh kalau bayi ini sangat menyebalkan. Si cowok sadar mereka meremehkannya. Bisa kalian bayangkan situasi kocak ini? Bayi 1 tahun, tapi punya skill tingkat dewa. Sayangnya belum bisa dikendalikan penuh. Makanya dia menyembunyikan status reinkarnasinya sebagai kartu as. Bayi epik ini lalu memikirkan rencana selanjutnya, yang memberitahu kalau ada unit lain di markas, dan pasukan serigala salju adalah yang terkuat. Sayangnya, perwira mereka sudah dibantai Li, yang mulai panik karena anak-anak Lai tersebar di mana-mana, dan menerobos langsung masuk ke sana bakal sangat mustahil, tapi prioritas utama tetap menyelamatkan anak-anak. Dia berpikir seandainya ada orang dalam pasti beda cerita, yang berdiri dan bilang mereka akan kena masalah besar kalau skuad salju curiga. Dia menyuruh Hot menyiarkan rekaman palsu lewat robotnya. Dengan bangga dia menyanggupi, tapi tentu ada harganya untuk mengendalikannya dari luar. Dia minta 100 juta yen. Si kakek langsung mengangkat dan melempar Hot keluar pintu. Dia menatap jagoan kita, bertanya apa dia sanggup menyelamatkan anak-anak sendirian. Bayi itu mengangguk, berjanji membebaskan anak-anak subjek tes dan menyembunyikannya di sini tanpa bikin kacau, yang pergi membawa cucunya. Sementara cowok kita ini sangat yakin bakal memberi Leon rasa kematian yang menyakitkan. Di sisi lain, kadal monster sedang mengejar anak-anak, tapi bayi super kita siap beraksi. Namun tiba-tiba, dia melihat bocah laki-laki menghentikan kadal itu, sungguh epik. Dia berpikir siapa yang harus diselamatkan duluan. Yang pasti bukan bocah cengeng. Jadi dia memilih anak paling tenang. Sialnya, satu kadal berhasil menangkap anak lain. Dan pihak musuh menyadari ada yang tak beres dengan anak-anak itu. Mereka juga curiga pada pergerakan robotnya. Sementara itu, di ruang isolasi monster, cowok berambut pink ini malah asik menyiksa makhluk dalam kandang. Leon masuk menyuruhnya diam, dan si pink ini hampir saja menyetrumnya. Karena berani bicara tidak sopan, nama cowok sinting ini Hegon. Tiba-tiba, wanita tadi muncul di belakangnya, lalu dia memeluk sambil memanggilnya kakak. Dia mengeluh kesakitan, padahal sudah menerima berkah Crimson. Di sisi lain, wanita itu menginterogasi Lee soal keberadaan anak-anak dan kenapa laporannya sangat lama. Jelas sekali kalau perempuan gila ini ingin menciptakan pasukan mutan untuk dikendalikan. Dan kalian pasti sepakat denganku, si cowok pink ini jelas terlibat.